Ya. Nah, teman-teman sekalian, di hari ini kita kan akan belajar berkaitan dengan kebijakan klinik ya. Nah, kalau bicara kebijakan klinik sebenarnya tanpa harus ada kuliah pun gitu ya. Saya kasih aturan-aturan ke teman-teman semua, saya yakin lah teman-teman pasti bisa baca. Misalkan dikasih PMK 17 2024 nih yang revisi PMK 14 2021 tentang apa, izin usaha berbasis resiko. Itu kan bisa dibaca gitu ya. Atau, tentang pembiayaan BPJS yang nomor 3 tahun 2023 gitu ya, yang revisi tahun 52 tahun 2016 itu bisa dikasih gitu ya. Atau, yang sekarang mungkin yang terbaru itu nanti mungkin Dokter Kiki akan cerita, ada aturan baru BPJS tahun 2024 tentang screening kesehatan gitu, itu juga bisa dikasih. Atau yang sekarang lagi kebijakan baru terkait dengan RME yang PMK 24 2022 gitu ya. Dan yang terakhir terkait dengan akreditasi PMK 34 tahun 2022 juga ibaratnya itu bisa saya kasihin aja gitu kan ke teman-teman baca, apa namanya, dan teman-teman bisa belajar secara kebijakannya seperti apa. Apalagi buat teman-teman yang di puskesmas ya atau di klinik, saya rasa ini jadi day by day gitu ya, teman-teman melakukan itu dan walaupun ibaratnya nggak hafal peraturannya, tapi implementasinya mungkin sudah dilakukan. Nah, kalau sifatnya kuliah gitu ya, saya rasa itu kan satu hal yang bisa dipelajari sendiri gitu. Nah, maka di perkuliahan ini, kita coba bikin sesinya agak berbeda dengan kita menghadirkan dalam tanda petik praktisi gitu ya, praktisi yang, eee, dia bikin klinik dan dia survive sampai sekarang bahkan melewati beberapa pergantian kebijakan gitu ya. Nah, Dokter Kiki sebenarnya nggak beda jauh ya bikin klinik sama saya di 2010-an ya, Dokter Kiki ya. Cuma bedanya Dokter Kiki tuh memang fokusnya di situ. Beliau praktik di situ, bikin klinik di situ, ngembangin klinik di sana gitu ya, sehingga, apa namanya, fokus dan, punya daya juang yang lebih tinggi dibandingkan saya yang, mecah-mecah gitu ya fokusnya dan sampai hari ini klinik beliau makin berkembang gitu ya, bahkan sekarang sedang membuka cabang kedua dengan perubahan, kebijakan yang berbeda juga ya Dokter Kiki ya gitu. Dengan kesulitan juga di klinik yang pertama dengan klinik yang kedua itu pun berbeda. Nah makanya di hari ini kita akan belajar, berkaitan dengan kebijakan klinik gitu ya, sekaligus implementasinya di lapangan seperti apa dan proses pengembangannya seperti apa dengan Dokter Rizky Amalia, beliau adalah alumni F4 juga seangkatan dengan saya di 2007, ambil S2-nya di Magister Bisnis Administrasi ya di ITB, SBM, dan, beliau adalah owner, klinik Pratama kita yang ada di Kabupaten Bandung yang nanti akan, cerita banyak sharing ke kita berkaitan dengan kebijakannya apa, implementasinya gimana, dan nanti diskusinya seperti apa ya. Dan, semoga ini waktunya cukup, baterainya juga cukup ya, karena Dokter Rizky ini lagi di luar, beliau masih baru beres iktikaf di salah satu masjid gitu ya. Jadi, live langsung dari sana ya, Dokter Kiki ya, gitu. Barangkali untuk mempersingkat waktu, ini udah kepakai setengah jam untuk perkenalan ya, biar kita tadi kebayang dulu background mahasiswanya, karena saya juga baru pertama ketemu ya, Dokter Kiki ya, jadi biar sama-sama saling kenal. Nah, nanti di kesempatan ini saya akan coba moderatorin gitu ya, terkait dengan sharing yang akan dibawakan oleh Dokter Kiki. Nanti bisa jadi ada pertanyaan yang diajukan oleh saya sebagai moderator ataupun nanti dari teman-teman sekalian berkaitan dengan, klinik ya gitu. Nah mungkin kalau Dokter Daniel kan karena ada di klinik juga ya sedikit banyak mungkin pernah tahu juga terpapar gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi nanti kayak Dokter Alit yang mau bikin klinik sendiri, berarti kan ini tuh harus benar-benar memahami gitu, tidak hanya kulitnya saja kan gitu. Karena implementasi di dalamnya pun itu, apa namanya, sesuatu hal yang, tidak mudah juga sebenarnya. Ya untuk mengefektifkan waktu mungkin Dokter Kiki, silakan untuk memperkenalkan diri dulu barangkali mau menyapa teman-teman prodi KKLP karena kayaknya juga Dokter Kiki next kandidat KKLP Amin. berikutnya nih gitu. Ya, cuma belum daftar aja katanya. Ya silakan Dokter Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Rizky Amalia Rahma. Saya alumni FK Unpad angkatan 2007, teman saya angkatan Dokter Dani. Saya alhamdulillah sudah 10 tahun berarti merintis mengelola klinik. Jadi kalau tadi Dokter Dani cerita, Dokter Dani dapat kesempatan KKLP jalur ekspres karena tenaga pendidik. Kalau saya nungguin dulu 10 tahun masa perjuangan prakteknya, dan kebetulan alhamdulillah kemarin dapat rezeki S2 dulu.
Karena ternyata tadi bahan dasar kita mengelola klinik ternyata nggak cuma bisa bicara background medis aja gitu ya. Kita nggak cuma kayak zaman dulu dokter praktek pasang pelang rame gitu kan. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk S2 manajemen magister bisnis administrasi kelas kewirausahaan di SBM ITB. Saya izin share screen dulu ya. Boleh, Dokter Kiki silahkan. Nah, Dokter Kiki juga beliau aktif di asosiasi klinik, teman-teman. Jadi ya Ya, memang, apa namanya, dunianya hari-harinya Dokter Kiki ini, ya perklinikan gitu, seperti itu. ya, Karena ya. kalau kalau bicara ke saya sebenarnya, saya bukan praktisi yang klinik seperti Dokter Kiki, justru saya lebih banyaknya di community gitu, sama halnya dengan subspesialisasinya. Bahkan praktik, kedokteran keluarga saya lebih banyak berbasis komunitas. Jadi di community development-nya gitu. Kalau bicara praktek, apa namanya, kliniknya atau praktek mandirinya justru belum terlalu banyak gitu, karena memang, apa, jiwanya saya di komunitas kan. Nah, kalau Dokter Kiki ini memang jiwanya di klinik gitu ya. Jadi nanti dari mulai pelayanan sampai ke manajerial, nanti kita bisa belajar banyak dari beliau. Karena kan salah satu, apa namanya, keunggulan KKLP dibandingkan yang lain ya, Dokter Kiki ya. Jadi salah satu kompetensinya mereka ini selain pelayanannya komprehensif terhadap pasien, spesialis kedokteran keluarga layanan primer ini pun juga harus bisa, memiliki keterampilan lebih dalam mengelola masyarakat, dan salah satunya lagi adalah dia harus bisa melakukan manajemen, apa namanya, pelayanan kesehatan berbasis klinik gitu. Jadi Unik. manajemen mutu, manajemen, pelayanan, dia pun harus bisa gitu. Nah, ini salah satu Mm. aspek pembelajarannya di sini nih yang nanti Dokter Kiki juga akan share. Silahkan Dokter Kiki dilanjut. Bangga. Jadi ini, saya dapat judul dari Dokter Dan itu implementasi regulasi pemerintah tentang klinik. Mungkin saya sedikit menceritakan klinik saya ya. Jadi klinik saya sangat sederhana di ruko ukuran 60 meter persegi lahannya. Jadi hanya 120 meter, dua lantai. Mendapat izin operasional pertama 20 Januari 2002, 2016 di bawah yaungan yayasan. Nggak jauh dari ketika itu Dokter Dani mengurus kliniknya ya. Nah, ini lokasinya di Bojong Soang, Ruko Asita 1 Jalan Cikoneng. Jadi kalau ngelihat petanya kita ada di ujungnya. Jadi marketnya sebenarnya nggak cuma Bojong Soang aja, tapi kabupaten apa kecamatan Dayakolot dan Bale Endah juga. Kemudian ini sih mungkin yang saya ceritakan visi misi karena yang membuat energi saya mungkin nafasnya lebih panjang ya karena mudah-mudahan saya punya visi yang apa ya lebih komprehensif dan dijiwai gitu supaya bisa ya bisa survive, penawar bisa survive, bisa berkembang dan bisa benar-benar menjalankan kesehatan di fokus di layanan kesehatan primer swasta ini gitu. Jadi saya punya visi menjadi pusat layanan kesehatan terpadu dan menyeluruh yang dapat menyentuh seluruh tatanan masyarakat, baik dalam bentuk layanan klinis maupun alternatif untuk mencapai status kesehatan prima di masyarakat. Dan untuk bisa mencapai visi tersebut, kita punya beberapa misi. Pertama, aspek komprehensif ya. Jadi pelayanannya nggak cuma fokus di kuratif aja, yang kedua, menciptakan loyalitas pelanggan dengan pelayanan SDM yang profesional dan berbudaya kerja prima. Jadi saya concern sekali sama manajemen SDM dulu dari awal. Human resource sebagai bahan dasar paling utama lah kalau di layanan jasa. Kemudian misi yang terakhir mewujudkan masyarakat berparadigma sehat dengan menekankan edukasi kesehatan dan pelayanan kesehatan berbasis kedokteran keluarga. Jadi memang dari awal, dari sejak S1 saya udah cinta dengan konsep family medicine gitu ya. Cuman mungkin tatarannya sangat terbatas ya ketika S1 koas gitu. Jadi saya otodidak banget memahami family medicine ini eh, dan ya saya merasa itu ruang yang paling solutif buat membuat menjadi gatekeeper masyarakat gitu. Hmm, Gatekeeper kesehatan masyarakat. Mulai dari sana sih. Cuman saya nggak punya minat sedikit pun buat jadi ASN gitu. Saya ingin punya fleksibilitas sebagai seorang ibu dan istri. Akhirnya saya mencoba mengelola klinik dengan ya harapannya sih dengan idealisme ya dan potensi yang mungkin saya miliki sampai lahirlah klinik Pratama kita. Jadi konsentrasi saya adalah layanan kesehatan primer swasta gitu. oke. Dengan moto Da sehat bersama kita, kita sehat bersama. dan pada Nah, saat kita itu memang, kedokteran keluarga tuh udah masuk ke dalam salah satu stase di profesi ya, Dokter Kiki ya, di pendidikan profesi iya kan? betul. Nah, waktu Dokter Alit mah belum Mm-mm. dapat kali ya, waktu dulu di Unpad ya, Dok, ya?
Iya, belum dok. Jadi Oh, belum ada ya. pencariannya lamaan Oke. nih. Terus Baru di ketemu. teman-teman juga ada nggak yang di S1-nya ada stase kedokteran keluarga di USU atau di Maranatha atau di Jogja ada nggak ya dok ya? Atau di mana UMJ ada nggak Kalau stase di kedokteran keluarga? kalau di zaman saya itu dok, yang Hmm, saya sih mungkin kurang ingat ya maksudnya ininya namanya. ya. Tapi yang menjalaninya 2 kali dok stase di Mm-mm. itu, yang stase awal pas koas sama pas stase akhir koas gitu. Oh, tapi namanya apa? Belum Lupa. tahu ya. Tapi Iya. di situ belajar nggak tentang tools assessment tools kedokteran keluarga kayak apa genogram, kemudian apa namanya Apgar gitu-gitu, penilaian fungsi keluarga gitu ada nggak? Ada dok itu masuk pas saya masuk di awal Ya. stase. Ya nggak maksudnya nggak ngeh banget kalau itu tuh family assessment tools ya lewat-lewat aja. Oh, oke. Jadi perkenalannya ada tapi mungkin nggak spesifik kayak di Unpad yang ini dibikin stase khusus kedokteran keluarga begitu ya? Iya, Oke oke. Berarti Dokter Robi mah pernah dapat sedikit apa namanya trailernya lah ya terkait dengan kedokteran keluarga seperti apa. ya benar. Kalau di Marnat atau di USU atau di Jogja ada nggak kira-kira sebelumnya? Izin dok, kalau di tempat saya dok, Ya. itu namanya itu kedokteran komunitas dok, Oh, kedokteran kedokteran komunitas komunitasnya aslinya. ya. Oke. KHUK Iya ya dok, kalau di jadi kita beda. Ya, ya, iya ya. kita Oke. kayak ditempatkan di puskesmas dok. Ya. Jadi Puskesmas, memang bukan khusus di kedokteran keluarganya ya. Dokter Daniel dan Dokter Herlina juga iya. sama kayaknya ya. Ya dok, izin dok kalau kuliah materinya kita ada dok kedokteran keluarga secara Oke. khusus. Cuman untuk stase koasnya itu digabung dengan kedokteran komunitas dok. Oh, tapi ada pendekatan pelayanan kedokteran keluarganya aja ada ya waktu koas Ada juga. dok, ada family Karena kan medicine. Dok. ketua perhimpunan kita saat ini kan dari USU ya, kalau nggak salah ya. Dokter Isti itu USU kan? Dokter siapa dok? Dokter Isti itu dari USU bukan ya? Saya Oh iya lupa. dokter Isti ya. Betul kan? Nah, Nah, itu iya, kan beliau ketua perhimpunan dokter keluarga Indonesia kan? iya, Oke, saya rasa sih USU pasti mestinya pernah apa namanya terinfluence dengan kedokteran keluarga juga berarti ya. iya Kalau dok. di Marnat gimana dokter Daniel? Dok, kalau di mana digabung dok, jadi Mm-mm. dari stase IKM dengan kedokteran keluarga, Oh, kami oke. saat stase IKM juga ada mempelajari tentang genogram dok, Mm-mm. dan terjun langsung ke puskesmas untuk pendekatan tersebut dok, cuman Oke. tidak secara mendalam dokter. Oke, jadi memang mungkin ini hampir lebih dari setengahnya juga pernah nih dokter Kiki merasakan pendekatan kedokteran keluarga ya gitu yang tadi dokter Kiki ceritain. Jadi mungkin dokter Kiki juga salah satu ketertarikannya ketika masuk stase itu ya untuk memperdalam kedokteran keluarga begitu ya. Oke, silahkan dilanjut dokter Kiki. Masih di mute Ki. Oh ya, Oke. ya benar-benar kita satu frame ya melihat tadi seperti yang Dokter Ali sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kesehatan masyarakat, walaupun ya pasti teman-teman spesialis juga sangat bermanfaat dengan keilmuannya, gitu ya. Dan mungkin ini saya berbagi tadi ada beberapa dasar regulasi yang pertama sih paling sering saya baca, kedua sangat berkaitan erat dengan klinis, sedangkan karena kita kan bukan bisnis murni yang suka-suka kita ya gitu ya. Tapi layanan kesehatan itu punya pagar yang membatasi kita dalam melakukan aktivitas, juga menjadikan itu supaya standarnya aman bagi masyarakat. Karena kita berkaitan dengan nyawa, dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, memahami klinik berarti memahami dasar-dasar regulasi ini, dan mungkin ya tadi saya membantu memberi sharing aja sebenarnya bagaimana akhirnya saya bisa mengimplementasikan semua dasar regulasi tersebut supaya kita tidak hanya terbebani dengan kewajiban tapi menyadari ini sebagai sebuah kebutuhan dan ada dampak positif di internal kliniknya juga gitu. Jadi ini yang pertama sih kaitannya sama dasar regulasi terkait klinik ya. Jadi di zaman saya sama Dr. Dani merintis klinik di tahun 2015 ya, dari internship itu masih pakai versi PMK 9 tahun 2014. Ini hasil perjuangan Asklin juga untuk bisa memperjuangkan bahwa klinik bukan rumah sakit dan bukan DPM. Klinik tidak bisa dituntut selengkap rumah sakit, tapi tidak sesederhana DPM memiliki kapasitas pelayanan yang jauh lebih komprehensif seharusnya, tapi sektor swastanya puskesmas, kurang lebih begitulah.
Nah, di PMK ini jauh lebih sederhana ya. Jadi hanya ada persyaratan kaitannya dengan bangunan dan adanya izin mendirikan. Kemudian ada prasarana, jadi mulai dari pencahayaan, kelistrikan gitu ya. Kemudian sirkulasi udara, proteksi kebakaran, dan lain-lain itu sudah ada standarnya. Kemudian SDM itu benar-benar hanya menekankan bahwa klinik itu statusnya mau pratama, mau utama terkait kemampuan pelayanan. Apakah medis dasar atau spesialistik. Kalau saat itu seperti itu. Cuma memang mensyaratkan adanya perawat dan adanya tenaga supporting lainnya. Kemudian ada alat kesehatan yang harus ada alat kesehatan yang regulasinya hanya memenuhi kebutuhan pelayanan gitu dan terkalibrasi secara berkala. Kemudian izin lingkungan yang dibutuhkan itu hanya SPP. Nah, di tahun 2021 sebenarnya ada PMK baru di PMK 14 tahun 2021 ya. Itu pas banget tuh, pas izin saya dan mungkin izin klinik dokter Dani habis. Dan saat itu pandemi. Jadi saya karena keluar izin Januari 2016, otomatis Januari 2021 harusnya berubah. Harusnya perpanjangan. Qadarullah pandemi, terus persyaratan gonjang-ganjingnya sangat banyak. Dan alhamdulillahnya ada relaksasi lah ya. Jadi menyertakan surat komitmen pengurusan izin itu. Akhirnya izin saya itu yang harusnya keluar Januari, kalau nggak keluar itu BPJS, akhirnya baru keluar September 2021. Saya termasuk klinik yang punya nomor-nomor NIB dan sertifikat standar awal gitu, dan termasuk paling cepat juga tuh di Kabupaten Bandung. Jadi sekarang tuh Kabupaten Bandung lagi bekerja keras ngurusin izin-izin juga. Karena kan kemarin 2021, jadi numpuknya di 2025, 2026. Produk perubahan regulasi. Nah, qadarullah ternyata November kemarin muncullah peraturan Menteri Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2024. Di saat saya sedang merintis klinik baru. Jadi keluar November, saya mengurus izin Juni. Jadi ketika saya udah harus visitasi Dinkes, Januari 2025 itu kondisinya regulasinya berubah gitu. Nah, kurang lebih ini perbedaannya. Jadi PMK 17 dan PMK 14 2021 itu prinsipnya kita sudah terintegrasi di OSS. Dulu dampak dari keluar UU Cipta Kerja ya. Jadi semua berpusat di OSS, kemudian harus badan hukumnya dulu. Jadi badan hukum atau usahanya dulu harus punya nomor induk berusaha. Intinya itu. Kemudian dari sana ada turunan-turunan aturan yang cukup lebih kompleks. Pertama dari sisi bangunan kita harus punya izin tata ruang, punya PBG atau kok saya jadi lupa. Pokoknya peruntukan bangunan gedungnya ini buat apa gitu. Dan SLF. Karena kalau dulu regulasinya hanya tidak boleh bergabung dengan tempat tinggal. Kalau sekarang harus berada di lingkungan komersil. Jadi intinya nggak boleh klinik ada di perumahan gitu. Nggak boleh ada di banyaklah syarat-syarat yang berkaitan. Jadi nanti kaitannya sama PUPR semua nih, dinas PUPR, PTR, PBG, SLF. Kemudian izin lingkungan. Oke, Dokter Kiki saya potong dulu ya buat memperjelas ya. Jadi berarti gini ya, mungkin teman-teman ya, sekarang pada saat teman-teman sebelum bikin klinik ibaratnya mah mau ngontrak dulu bangunan, nah pastikan dulu berarti ya Dokter Kiki ya, si bangunannya itu dia secara tata ruang dan peruntukannya tuh diperbolehkan nggak sih areanya itu di area yang diperkenankan untuk klinik gitu. Karena beda kalau dulu kita tuh bisa ngontrak dulu baru ngurusin izin gitu kan. Dan insya Allah lah selama ada IMB dulu, karena saya masih ngurusin di 2015 kan Kia. Karena selama ada IMB itu masih bisa lanjut. Nah sekarang ketika teman-teman ibaratnya udah ngontrak 1 tahun ternyata daerahnya itu nggak sesuai dengan ITR dan PBG-nya, maka walaupun udah ngontrak 1 tahun ataupun 5 tahun, karena itu bukan peruntukannya untuk komersil, itu nggak bisa tuh gitu. Kebayang nggak teman-teman? Nah perbedaannya di situ. Jadi sebelum memilih lokasi, pastikan dulu gitu ya Dokter Kiki ya gitu. Itu secara lokasinya, secara bangunannya itu tuh diperuntukkan untuk usaha atau bukan gitu kan Dokter Kiki ya. Nah untuk mengurus ini boleh diceritain nih Dokter Kiki, gimana prosesnya gitu? Ngurus ITR, ngurus PBG, ngurus SLF itu gimana tuh kemarin prosesnya? Biar teman-teman makin kebayang tuh. Ini karena ini poin penting nih. Jadi salah satu tahapan sebelum bikin klinik jangan nentuin tempatnya dulu, ngontrak dulu atau beli tanah, beli rumah dulu gitu ya Kia gitu.
Tapi pastikan dulu itu diperbolehkan untuk melakukan aktivitas komersial klinik. Nah, cara mengurusnya gimana boleh Dokter Kiki di-sharing nih. ITR tuh apa sih, PBG itu apa, SLF tuh apa gitu. Biar teman-teman lebih Jadi kebayang. Silakan. Jadi memang saya juga sama, saya tuh majuin di Juni itu fokusnya di ITR dulu. Jadi kita udah menentukan sewa, menentukan titik, kemudian kita coba cari tahu dulu apakah titik tersebut bisa gitu. Jadi komunikasinya nanti ke PUPR. Kita memastikan, jadi kita daftar ke PUPR, kita memastikan koordinat, kita melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan. Jadi kalau misalnya statusnya sewa, itu bisa dikomunikasikan dulu sebenarnya sama pemilik sewa. Memang agak rigid ya, maksudnya gini, karena kan izin klinik itu harus disertakan perjanjian sewa 5 tahun. Tapi alhamdulillahnya saya 2 kali mengelola klinik, dua-duanya bangunan sewa, dan dua-duanya bersedia untuk dibuatkan kontrak 5 tahun dengan pembayaran yang lebih ringan gitu. Jadi enggak ya udah saya nggak mau tahu, pokoknya kontrak 5 tahun bayar 5 tahun. Itu alhamdulillahnya ya. Ada pemilik tempat Jadi yang ditulisnya di perjanjian 5 tahun, tapi kita baru ngontrak 1 tahun gitu kan juga. Itu ya ada. betul. Yang Jadi ada penting perjanjian surat sewa yang dibuat. perjanjiannya gitu. Begitu ya teman-teman Betul. ya. Jadi ada dua perjanjian sewa yang memang kita akui bersama gitu. Karena kita sejak awal berkomunikasi bahwa klinik ini membutuhkan izin, membutuhkan perjanjian sewa 5 tahun. Harapannya kalau ini jadi ya kita akan deal 5 tahun kan gitu ya. Tapi dengan skema pembiayaan per tahun misalnya. Nah, setelah ITR beres, barulah kita percaya diri untuk running. Mulai dari renov misalnya kan gitu ya, redesign kliniknya, memastikan desain interior dan lain-lain lah, kebutuhan office dan lain-lain. Nah, baru sambil jalan PBG, sambil jalan SLF, bisa tuh kita running yang lain. Menang lebih itu, tapi titik krusial memang ITR. Karena banyak klinik-klinik yang bermasalah tuh di perpanjangan nanti. Dulu ya kalau klinik-klinik lama, bermasalah di perpanjangan. Tapi kalau klinik baru ya mending ITR seperti ini. Ya, Gitu. jadi Mungkin itu itu ITR kaitannya di sama PUPR bangunan. ya. Oke. Kalau Kalau yang ya PBG ITR itu kan dia PUPR, PBG juga PUPR, persetujuan SLF bangunan juga gedung kalau PUPR. nggak salah ya. PBG itu kan persetujuan bangunan gedung sama sertifikat layak fungsi kan SLF itu kan gitu. Betul. Nah, SLF itu juga ini layak semua fungsi. urusan PUPR ya. PUPR. Ya. Betul. Oke. Cuman kalau SLF itu kita tetap harus mengejar konsultan. Jadi kita meminta permohonan ke konsultan untuk dilakukan penilaian supaya SLF-nya keluar. Jadi kalau misalnya kita punya rekanan, karena kebetulan saya aktif di Askrin Kabupaten Bandung, jadi kita punya link, oh SLF yang paling murah, terjangkau, cepat, itu kemana. Tapi kalau misalnya belum ada, ya paling rekomendasi dari PUPR-nya gitu, bisa menghubungi siapa. Jadi nanti pembiayaannya kalau ITR PBG itu dari PUPR tagihannya, tapi kalau SLF itu tagihannya nanti dealnya antara klinik dengan konsultan. Konsultan yang bisa mengeluarkan sertifikat layak fungsi gitu. Nah, kurang lebih itu untuk bangunan memang lebih kompleks daripada regulasi yang lama. Kemudian izin lingkungan, kalau dulu hanya SPPL, kalau sekarang SPPL itu cepat sebenarnya keluarnya karena kita keluarnya itu dari OSS, kan SPPL itu hanya surat pernyataan nih, surat pernyataan pokoknya mah pertanggungjawaban terhadap lingkungan lah, intinya mah gitu kurang lebih. Nanti surat itu kita legalisir pribadi, jadi ada tanda tangan saya dicap pakai materai, itu yang menjadi syarat untuk PBG gitu. Beda dengan dulu, kalau dulu izin lingkungan keluar SPPL dari LH, jadi kita ngirimin denah dan lain-lain SPPL tuh. Nah, tapi kalau sekarang kita wajib melampirkan PKS pengelolaan limbah padat dan limbah cair gitu. Jadi ini sebenarnya bisa disubkan, artinya kita kerjasama sama pengelola limbah ya gitu. Itu bisa nanti surat kerjasamanya itu yang akan dilampirkan sebagai syarat karena kita sudah sejak awal harus kerjasama dengan pengelola limbah yang bertanggung jawab gitu. Kemudian kalau prasarana standar masih sama. Kemudian SDM, kalau dulu kan sederhananya pokoknya ada kepala klinik itu harus daftar umum, tidak boleh megang lebih dari 1 klinik sebagai penanggung jawab. Kalau saat ini wajib ada struktur organisasi. Bedanya di PMK 14 itu organisasinya di bawah kepala klinik itu ada penanggung jawab kegawat daruratan sama penanggung jawab pelayanan. Kalau sekarang adanya penanggung jawab pelayanan dan penanggung jawab operasional. Menurut saya lebih relate sih yang tahun ini gitu ya.
gitu. Karena kenapa harus ada PJ kegawat daruratan satu gitu, itu tidak, menurut saya tidak aplikatif lah. Jadi di PMK 17 ini lebih baik karena struktur organisasinya jadinya lebih relate juga dengan akreditasi tata kelola klinik gitu. Itu untuk SDM, dan kebutuhan SDM-nya menjadi lebih banyak karena sejak awal kita perlu memastikan kita mau buka pelayanan apa aja. Jadi kalau kita udah mencantumkan apakah akan ada pelayanan laboratorium, berarti kita wajib melampirkan SIP atau LM. Apakah ada pelayanan farmasi, berarti wajib melampirkan apoteker dan asisten apoteker. Apakah ada pelayanan fisioterapi, berarti melampirkan fisioterapisnya gitu. Tidak seperti dulu yang penting ada dokter, apoteker, perawat, asisten apoteker gitu. Nah, itu untuk SDM. Nah, tapi bedanya di PMK 14 itu kita wajib melampirkan SIP sejak awal. Di PMK 17 ini menurut saya hal yang paling meringankan ya dari regulasi yang sekarang. Eh, SDM yang akan bergabung ke klinik itu wajib melampirkan STR, dan klinik melampirkan surat komitmen pengurusan SIP segera setelah izin keluar. Kebayang ya, kita tuh kan kayak telur sama ayam, kita menerima SDM dulu atau bikin klinik dulu. Masalahnya kalau saya kan terjebak pada saya ada di regulasi lama, saya udah bikin SIP, tiba-tiba izin nggak keluar gara-gara perubahan regulasi. Kebayang nggak? Jadi SIP saya udah ada nih. Staff saya udah 9, itu sudah resmi saya terima dari sejak Desember, sampai Maret ini izin belum keluar. Nah, kan kita kan nggak kayak CPNS ya yang bisa, maaf ya, pengangkatannya ditunda gitu. Jadi saya menanggung, alhamdulillah klinik kedua, jadi semua saya kumpulkan dulu nih di klinik pertama, gimana caranya mereka bisa produktif dan bermanfaat di sana, memberikan impact positif baik dari sisi kualitas pelayanan maupun pendapatan gitu. Jadi ini lagi main catur gitu ya, biar bisa survive. Tapi dengan regulasi yang sekarang, jadinya tadi kita hanya butuh komitmen dari masing-masing SDM, mau ya, kalau izin keluar, SIP kita urus gitu. Nah, ini menurut saya lebih fair. Mudah-mudahan semua dinkes di kabupaten dan kota itu paham regulasi ini ya, karena kadang kebijakan juga berat di perbedaan persepsi di masing-masing level, di masing-masing dinkes kabupaten atau kota yang mengeluarkan rekomendasi. Nah, kemudian kalau dulu hanya ada alkes dan kalimatnya juga hanya tersedia peralatan kesehatan yang terstandarisasi gitu ya, terstandarisasi dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Kalau sekarang detail banget. Ada alkes, ada BHP, ada perlengkapan, ada mobiler, dan ada bahan pelaporan. Dan itu udah ada standarnya. Kalau kita punya poli umum harus ada apa, poli gigi harus ada apa, ruang tindakan, pelayanan persalinan, gitu. Sampai ruang, kalau di PMK 14 belum ada ruang sterilisasi, kalau tahun ini ada ruang sterilisasi sesuai dengan arahan akreditasi ya PPI. Jadi ruang sterilisasi harus ada apa, itu udah terstandarisasi semua gitu. Jadi ya enaknya sih sebenarnya kita jadi tahu, oh alat tuh harusnya segini. Tapi kan realitanya kadang kita mikir-mikir ya kayak gini. Kaca mulut, pemeriksaan gigi itu minimal 10, asumsinya 10 pasien, kan nggak tiba-tiba ramai ya. Mungkin kita nyetok dulu setengah lusin gitu ya, 6 gitu. Atau misalnya kalau kemarin tuh ada suction, mukus suction. Seberapa banyak sih kasus pasien berdahak harus disedot kayak pasien rumah sakit gitu ya. Gitu. Paling kan kita mikirnya nebu ya, nebu nanti syukur-syukur anaknya muntah, keluar dahaknya gitu ya, atau nanti dikasih mukolytik dan lain-lain. Jadi, tapi tidak harus 100% memang, karena nanti ketika udah perjalanan klinik juga ada yang namanya ASPAK ya, aplikasi yang berkaitan sama data semua tadi alat, sarana prasarana alkes klinik, itu juga kita minimal terpenuhi 70%. Jadi nggak harus 100% yang tercantum itu ada. Tapi kita harus bertanggung jawab kenapa kita memutuskan ini ada, ini nggak ada. Kalau nggak ada, konsekuensinya apa ketika menemukan kasus-kasus tertentu gitu lah. Kurang lebih itu sih. Nah, itu bedanya. Mungkin itu sih, itu bedanya. Jadi kalau sekarang sih, kalau misalnya memang berencana bikin klinik, baca PMK 17 tahun 2024 ini udah lengkap. Cuma karena dia peraturannya bukan tentang klinik, tapi izin usaha berbasis resiko di layanan kesehatan, jadi dokumennya tebal, dan klinik itu start dari halaman 68. Itu salah satu kuncinya aja ya. Biar nggak usah baca dari awal sampai akhir ya, nanti pusing 230-an halaman.
Mungkin itu kaitannya tentang Oke, klinik. masih yang tadi dulu Dokter Kiki ya, kita Boleh, perdalam, boleh kita Mbak. perdalam. Siap. Jadi itu ya teman-teman sekalian, nanti kalau yang mau bikin klinik, berarti kan harus punya dokumen PMK 17 tahun 2024 tadi ya, yang Dokter Kiki sampaikan, karena Betul. secara detail nanti struktur apa namanya bangunannya seperti apa, ada berapa bangunannya apa, ada berapa ruangan, alat kesehatannya apa, BHP-nya apa, itu satu persatu dituliskan di situ. Jadi alkesnya apa saja pun ya ibaratnya checklist-nya ada di situ gitu. Nanti teman-teman tinggal penuhin di situ. Nah, satu hal penting di peraturan yang baru ini, ketika kita mau bikin klinik, kita nggak bisa tuh misalkan ada nih rumahnya orang tua sekarang mau dibikinin klinik, bisa jadi nggak masuk tuh. Itu sebagai lokasi yang bisa diperkenankan untuk jadi klinik gitu. Bahkan ketika udah nyewa ruko pun gitu ya, eee, itu udah peruntukannya untuk klinik, teman-teman langsung bikin renovasi gitu, ternyata bangunannya apa, jumlah ruangannya kurang gitu. Nah, itu juga kan jangan sampai terjadi seperti itu, jadi baca dulu aturannya. Nah, yang pertama juga mau diperdalam lagi adalah di PMK 17/2024 ini harus ada badan hukum atau usaha dan NIB ya, Dokter Kiki ya, gitu. Betul. Nah, berarti ini pertanyaan tambahannya ya, badan hukumnya apakah ada ketentuan gitu, entah itu yayasan, entah itu CV, entah itu PT gitu. Nah, itu gimana Dokter Kiki? Dan Nah, masih ini menarik. diperbolehkankah sekarang gitu ya, klinik itu izinnya tuh perorangan gitu? Nah, silakan Dokter Nah, Kiki, jadi biar mereka kebayang juga. kalau kalau kita baca PMK 14 itu kan badan hukum atau usaha. Justru di PMK 17 itu yang menarik ya, yang muncul adalah badan usaha atau perorangan. Kalau klinik rawat jalan. Tapi kalau klinik utama, saya lupa ya, antara utama atau rawat inap. Yang pasti saya nggak sesuai dengan kriteria tersebut, karena saya rawat jalan pertama, itu harus badan usaha. Nah, ini tuh kan kebetulan PMK keluar November, saya dapat sosialisasi Desember, di titik saya sudah mengurus ITR, PBG, SLF, pakai NIB yayasan. Saya tuh komunikasi tuh ke admin, mempertanyakan, apakah menjadi tidak boleh ada badan hukum yang menaungi klinik? Karena tidak tercantum istilah badan hukum. Jadi kan kalau kita tahu, badan hukum itu yayasan. Badan usaha itu CV atau PT gitu. Itu udah sempat membuat saya, wah luar biasa ya kan gitu ya. Tapi ternyata itu sampai saat ini sih tidak dipermasalahkan. Bahkan kebetulan saya udah ikut sosialisasi PMK 17 ini, webinar ber-SKP di Satu Sehat, itu langsung dari Kemenkes. Saya mempertanyakan hal yang sama, karena kalimatnya itu badan usaha atau perorangan untuk klinik Pratama Rawat Jalan. Jawaban dari Kemenkes, yayasan juga kan badan usaha. Oh ya udah, kalau pemahaman yayasan seperti itu, berarti saya sampai saat ini posisi yayasan masih aman. Tapi kalau perseorangan itu boleh selama Pratama Rawat Jalan. Nanti coba dikonfirmasi detail ya, yang wajib badan usaha itu apakah rawat inap atau klinik utama. Itu, karena yang pasti saya tidak masuk kategori itu. Kedua, yang harus sensitif juga kaitannya sama penanaman modal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapet apa ya, venture capital gitu ya, dan lain-lain, tapi bukan dari negara sendiri, nah itu sekarang tuh sudah mulai dibuka kerannya gitu. Jadi penanaman modal asing itu masuk ke dalam regulasi PMK 17, bahwa sudah bisa nih kita bikin klinik pakai dana asing. Tapi sebenarnya syarat dan ketentuannya masih harusnya banyak. Cuman ini juga sebenarnya kalau dari Asklin pusat itu sangat keberatan dengan regulasi ini kaitannya sama penanaman modal asing, karena nanti kaitannya akan sangat berat ketika bersaing dengan ya klinik-klinik lokal. Maksudnya gini, klinik-klinik lokal akan sangat berat bersaing dengan pemodal asing gitu. Makanya kenapa dalam regulasi itu harusnya pemodal asing itu pertama dia itu hanya berintegrasi dengan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan punya klinik perusahaan, dan harusnya dia tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan harusnya menaungi karyawan dan keluarga. Dan notabene keluarga itu tidak tinggal bersama di dekat perusahaan. Kan gitu. Karena nanti akhirnya mereka punya modal besar untuk bisa memberikan pelayanan tidak hanya terbatas pada karyawan dan keluarga, tapi juga mengambil kapitasi di wilayah tersebut dengan modal yang besar. Kurang lebih itulah. Nah, masalahnya regulasi ini belum tahu nih nanti tataran pengawasannya dari Dinkes akan seperti apa ketika ada izin keluar dari penanam modal asing. Kurang lebih itu sih yang lebih sensitif ya di PMK 17. Ya, jadi kebayang ya, Nah, jadi itu jadi sekarang challenge juga. badan hukumnya mau yayasan, mau CV, mau PT, bahkan mau perorangan juga masih diperkenankan ya. Yang penting
ada Yes. NIB-nya ya, NIB-nya itu harus begitu ya. Terus Mm-mm. tadi yang diceritakan Dokter Betul. Kiki, dulu waktu di 2015-an yang paling susah kayaknya SPPL ya Ki ya gitu dari Dinas Iya, Lingkungan betul. Hidup. LH. Nah, kalau sekarang tuh SPPL jadi bukan dari LH ya kalau keluarnya ya gitu. Tadi ya, Bukan, dari OSS. dari OSS justru dan ini cepet ya dan ini sebagai syarat juga buat ngurus ITR, PBG dan lain sebagainya. Nah, Mm-mm. sebelum nanya ITR, PBG dan SLF ya, masih berkaitan dengan lokasi. Tadi kan lokasi itu harus dipilih yang memang peruntukannya komersil. Adakah peraturannya gitu ya, aturan lokasi yang berkaitan dengan jarak antar klinik? Ini biasanya suka banyak ditanyain nih, Dokter Kiki. Jadi, kalau misalkan tadi Dokter Kiki punya klinik A gitu ya, di sebelahnya kayak Indomaret, Alfamart gitu, depan-depanan, boleh nggak nih gitu? Secara Sepertinya aturan, boleh. silahkan. Karena nggak ada Secara aturannya aturan kan, gitu. sepertinya Ya. boleh. Karena sekarang kejadiannya begitu. Jadi karena Hmm. Dinkes sendiri kayak gini, saya ngurusin ITR itu kan dari bulan Juni ya. Juni saya ngurusin ITR, saya tuh baru di survei puskesmas itu Desember. Dan saya baru di survei Dinkes itu Januari. Gitu. Selama Lama proses juga ya itu, ibaratnya gini, iya surveinya. betul. Selama proses itu, ibaratnya mah belum ada nih komunikasi kita dengan pihak yang berkaitan dengan apa ya, pemegang kebijakan di wilayah tersebut lah ya, Hmm. yang tahu peta klinik tuh ada di mana aja gitu. Tapi sebelum kebijakan ini ada pun, eh, saya tuh mendirikan klinik di Bojong Soang tahun 2016 itu kayaknya klinik keempat dengan jarak masing-masing klinik berjauhan. Tapi di 2020 itu tiba-tiba di ruko yang sama, jadi saya ruko Akita 1, di seberang itu ada ruko Akita 2, muncullah 2 klinik bersamaan gitu. Gitu. Terus kemarin juga baru 2025 Januari itu tiba-tiba ada klinik gigi di satu ruko. Jadi Indomaret, ruko saya, ruko klinik gigi. Gitu. Jadi memang bisa sedekat itu. Gitu. Oke. Karena ya itu kayaknya udah Ya, bebas, jadi saya nggak tidak tahu ada apa yang aturan bisa ya menghindari. berkaitan dengan lokasi selama dia masih bisa komersil, areanya itu masih diperkenankan. Nah, ini kan peraturan sebenarnya dibandingkan dengan peraturan klinik yang lama kan itemnya lebih banyak ya gitu. Nah, pada saat ini yang paling sulit jadi gini, diskusi kita hari ini tuh nanti teman-teman saya mau bawa arahnya tuh satu fase sebelum mendirikan klinik gitu ya. Nanti fase 2-nya nanti yang Dokter Kiki akan masuk pada saat kliniknya udah dapat izin, ngomongin RMS sama akreditasi, habis Akreditasi, itu ngomongin BPJ. BPJS. Nah, itu kan alurnya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke implementasi ke operasionalnya dulu teman-teman harus clear gitu nih. Nah, dari sekian banyak aturan ini dan proses perizinan yang dijalani, yang paling sulit yang mana Dokter Kiki? Gimana? Yang paling, masing-masing punya kesulitan ya. Masing-masing punya kesulitan. Yang agak menantang itu sebenarnya kalau menurut saya sih semua yang berkaitan. Aduh, punten ya ini kebetulan memang ada ASN juga. Mohon maaf aja ya saya bercerita secara vulgar. Karena yang pasti sih ketika itu semua berkaitan dengan kedinasan. Jadi jadi gini, kita kan memahami dasar aturan itu di PMK ya. PMK menjadi dasar aturan. Tidak dipungkiri tidak bisa 100% ideal. KITR, PBG, SLF itu cenderung bisa lebih jalan karena bangunannya cenderung lebih apa ya, lebih memenuhi syarat lah. Jadi pengalaman dari Bojong Soang yang tambal sulam gitu ya. Sekarang saya udah mencoba mencari bangunan yang lebih representatif, jadi ITR, PBG, SLF masih lebih cepat. Nah, kemudian tadi kalau izin lingkungan itu nggak terlalu repot ya karena PKCU akan bekerja sama dengan swasta. Nah, sedangkan SDM sama Alkes BHP dan lain-lain itu kita pakai standarnya mau pakai standar siapa gitu. Jadi di PMK ada ideal. Tapi kalau dari sisi pemilik kan akhirnya ya saya ngatur timeline nih. Kapan saya harus mengadakan semuanya karena nanti kaitannya sama kos gitu. Jadi ya pokoknya prinsipnya kayak telur sama ayam deh. Kalau modalnya besar, penuhin aja dulu semuanya. Penuhin semuanya, ajukan izin dan bersabar menunggu proses perizinan. Tapi kan kadang kita main cantik ya. Oh apa dulu nih yang saya lengkapi, yang ini belum saya lengkapi. Ternyata itu jadi masalah, diulang lagi kan gitu ya. Gitu. Mungkin lebih ke sana sih. Kalau misalnya kalau mau berani invest besar, eh,
Alkes SDM yang memang menjadi syarat itu terpenuhi sejak awal. Cuman kalau saya karena memang pada dasarnya klinik kedua ini murni ibaratnya mah murni pengembangan dari klinik pertama modalnya gitu ya, bukan saya nerima investor karena saya punya sistem, jadi saya nerima investor modalnya unlimited. Jadi saya gas rem banget nih buat biayanya kan gitu. Nah, itu yang akhirnya beda persepsi. Jadi ketika saya ke puskesmas, oh oke dok, udah bagus, paling revisinya ABCD. Saya perbaiki ABCD, nyampe ke Dinkes, loh kok ini belum ada, kenapa puskesmas nggak bilang kan gitu ya. Gitu, nanti ketika udah sampai Dinkes, sudah saya perbaiki gitu ya, saya pindah dari OSS itu kan Dinkes ke PTSP, di PTSP, loh dok kenapa ininya belum? Balik lagi saya revisi, kan gitu ya. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang ada challenge dari eh, pengurusan izin di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi yang sulit tuh apa namanya tadi ya, masalah sinkronisasi persyaratan dasar seperti SDM, Alkes gitu ya. Tapi justru kalau Iya, untuk ITR, betul. PBG, SLF itu cenderung lebih mudah, Dokter Kiki. Karena nggak karena gini, karena saya berani mentuntaskan urusan bangunan nih. Jadi Hmm. bangunan udah siap, lokasi udah terbukti aman, saya majuin lah PBG kan gitu ya. Hmm. Jadi PBG aman, majuin SLF gitu. Itu eh, itu lebih ke ya karena mereka harus butuh waktu 2 minggu, 3 minggu Ya. gitu. Nah, dari Tapi ITR sampai SLF berapa lama periode waktunya? November baru beres. Oh, berarti Dari hampir Juni 6 sampai bulan November. lebih ya? Betul. Sedangkan di OSS itu kita tuh baru akan bisa mengajukan ke Dinkes. Mm-mm. Itu biasanya saya ini. Bisa mengajukan ke Dinkes setelah semua persyaratan selesai. Jadi ITR, PBG, SLF Oke. selesai. Itu sampai 6 bulan itu karena revisi? Atau kenapa? Ya, karena memang prosesnya sepanjang itu. Oh, prosesnya memang selama itu ya. Dia yang bukan berbatas Betul. waktu 1 minggu, 2 minggu selesai, enggak berarti ya? Enggak, masalahnya itu. Nah, oke. Cuman, Ini juga Mas, jadi gambaran buat teman-teman ya. Jadi harus nge-spare waktu itu berapa lama, nge-spare uang berapa lama ketika berapa banyak ya ketika akan betul. setup klinik begitu ya. Betul, jadi saya tuh karena izin kemarin keluar September 2021, saya kan perpanjangan September 2026. Saya tuh masih ancang-ancang, ini maksimal tengah tahun ini saya udah harus ngurus izin yang 2002, izin yang Bojong Soang. Hmm. Karena pengalaman klinik 1 itu, saya ngurus izin dari November 2014, keluar Januari 2016. Terus perpanjangan saya ngurus tuh dari Januari 2020. Cuma karena COVID banyak sekali, pokoknya dinas itu susah banget untuk bisa ditemui, dicari tahu, tiba-tiba berubah regulasi dan lain-lain. Itu berarti kan 1 tahun 9 bulan ya sampai September. Nah, yang ini 9 bulan itu sebenarnya walaupun banyak ya Allah gitu ya, lama banget kan itu. Tapi buat saya ya sebenarnya secara mental saya sudah menyiapkan. Cuman bedanya kalau dulu dengan PMK 9 itu ibaratnya ya udah cuman saya sendiri dengan teman saya apoteker, satu dokter saya udah cukup gitu. Kan gitu. Tapi kalau ini tuh enggak, kita udah menyelesaikan semua hal. Ibaratnya mas bangunan beserta arsitek, desain, renov, semua udah selesai biayanya. Kemudian SDM udah kita terima dari Desember, jadi cost-nya tuh beda banget sama versi PMK 9 gitu. Nah, jadi kalau misalnya eh, mau cepat itu tadi sih mending kita diskusi sama yang memang sudah pengalaman tuh buat ngatur timeline. Mana yang duluan, mana ini karena saya pribadi juga masih belajar banget. Saya juga hasil Hmm. nanya-nanya jadi saya nyari tahu siapa lagi nih yang lagi bikin klinik gitu. Supaya kita bisa sharing prosesnya, kalau kamu gimana, terus disiasatinya dengan cara apa dan lain-lain. Kalau sendiri rasanya terlalu terlalu apa ya, kalau bahasa Sunda tuh ngayai gitu. Pasti harus keluar, semua Ya. harus siap gitu. Tapi ternyata untuk dapat aksesnya itu nggak semudah itu gitu. Oke, ini aja berarti udah 9 bulan belum keluar ya, Dokter Kiki ya, di Iya, klinik yang kedua betul. ya. Oke, sementara kan Argo jalan terus nih, kontraknya Iya, betul. jalan gitu Yang kan. menarik itu. Kemudian komitmen SDM juga kan harus berjalan gitu ya. Maka nanti pada saat menghitung kos untuk operasionalnya juga ya jangan sampai meleset begitu ya. Karena kan ada waktu tunggu yang
lumayan panjang gitu. Bahkan pengalaman saya gitu ya di pas perpanjangan yang kemarin, kita udah sampai bayar kan kalau nggak ada waktu kita bisa bayar konsultan ya untuk ngurus perizinan ya teman-teman ya gitu. Dan untuk membayar konsultan pun belum tentu berhasil. Jadi waktunya pun juga tetap aja panjang, biayanya juga. Jadi kalau bikin klinik sekarang tuh cukup padat modal juga ya, Dokter Kiki ya gitu. Betul. Jadi Padat modal. harus disiapkan lah konsekuensi ke arah sana gitu teman-teman. Karena proses perizinannya dibandingkan dengan 2014 jauh lebih sulit sekarang kalau menurut saya. Bener nggak Ki? Mm-mm. Jauh lebih Ya sulit betul. Makanya dibandingkan sebelumnya. saya paling tertolong ketika saya sampai menggarisbawahi ke Aslin ya. Ini regulasi sudah mencantumkan bahwa SIP itu diurus segera setelah izin keluar. Karena menurut saya itu yang paling menolong. Karena bicara kos terbesar itu sebenarnya SDM. Karena SDM itu dibayar dan hilang. Kalau Alkes nih, kan saya gini, saya udah punya dental unit. Ya mandek sih, tapi kan dental unitnya tuh karena tidak digunakan, paling butuh perawatan sesekali, nggak akan berkurang gitu masa pakainya. Kurang lebih gitulah. Itu. Mungkin yang agak-agak manjang tuh kayak wifi, itu kan tiap bulan ya dibayar. Telepon, PDAM, gitu, itu tiap bulan dibayar. Tapi nggak sebesar SDM. Jadi SDM tuh paling besar karena kita tuh meng-hire tenaga kesehatan loh, bukan buruh kan gitu ya. Tenaga kesehatan punya standar ekonomi sendiri. Makanya alhamdulillahnya karena ini klinik kedua, saya optimalkan betul dengan banyak program di Bojong Soang. Gitu. Jadi kalau pengalaman ya mungkin ini tambahan pengalaman itu di Bojong Soang itu pertama saya minta mereka semua nyelesain dulu dokumen akreditasi versi klinik kedua. Jadi mereka itu 1 bulan pertama kerja semua di Bojong Soang untuk kerjain dokumen akreditasi. Judulnya sih Mengkopas Bojong Soang, tapi saya minta baca, terus nanti kita main semua ke klinik yang kedua, kita simulasiin apa sih yang harusnya dilakukan supaya value akreditasinya jadi lebih baik. Kalau Bojong Soang kan akreditasinya mengubah sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Kalau ini membentuk kebiasaan baru sesuai standar akreditasi. Itu target pertama. Tapi ternyata setelah 1 bulan izinnya nggak keluar. Akhirnya 1 bulan penerimaan. Setelah itu akhirnya saya dobelkan semua. Jadi admin saya dobelkan, farmasi saya dobelkan. Apa nih yang bisa lebih produktif kalau dobel kan gitu ya. Gitu. Terus saya hire beberapa. Ya udah kita fokus ke konten edukasi. Gitu. Kita fokus ke konten edukasi. Kita buka pelayanan. Kalau sekarang saya inisiasi pelayanan prolani khusus. Jadi ada dokter yang prolalisnya bisa. Ya kurang lebih gitulah disiasati. Nanti mungkin masing-masing nemuin gaya yang berbeda. Ya challenge-nya kalau ini klinik baru murni, mau dikemanain SDM-nya kan gitu ya. Mau buka susah. Nah, bulan terakhir ini akhirnya kita programnya social listening. Jadi satu shift itu hanya 2 orang yang ke sana, antara admin atau farmasi dengan dokter atau apoteker. Datang ke sana, datang di klinik kedua, standby, tapi saya bilang siapapun yang datang kalau nanya, udah buka belum kliniknya? Belum. Mangga kalau mau ngobrol aja. Jadi kita kayak teman aja ngobrol. Dan saat ini kita tidak boleh, ibaratnya kalau dulu di peraturan yang lama kita tuh masih bisa mengandalkan surat keterangan dari dinas kesehatan bahwa ini tuh sedang diurus operasionalnya dan bisa melalui melakukan pelayanan terbatas gitu ya. Nah pada saat ini teman-teman kita nggak bisa ngelakuin itu. Bahkan ketika ibaratnya kita punya bukti-bukti dukung bahwa saat ini kita sedang memproses izin dan izinnya belum keluar dan kita memaksakan melakukan pelayanan gitu ya, mohon maaf. Ya saya sama Kiki di Kabupaten Bandung ya. Di tempat kami gitu ya, polisi itu cukup aktif untuk menyisir klinik-klinik seperti itu. Ya, ini perlu digarisbawahi gitu dan ketika temuan gitu ya, permasalahannya bisa lebih panjang dan implikasi pembiayaan untuk menyelesaikan masalah itu juga lebih besar kayak gitu. Itu yang perlu jadi catatan gitu. Kalau dulu tuh lebih ringan ya Ki ya. Jadi ya sambil operasional dijalankan gitu, kita bisa mulai dulu gitu. Jadi dulu itu untuk izin praktek itu kan kita pakai visitasi puskesmas. Ya. Jadi puskesmas datang untuk visitasi izin praktek dan izin klinik. Ketika izin praktek keluar duluan, kita praktek personal juga boleh di bangunan tersebut. Gitu. Jadi saya tuh September udah mulai praktek tuh, Januari izin keluar, September saya udah mulai praktek sebagai praktek dokter istri. Jadi semua nama klinik kita tutup, cuman ada pelang dokter Rizky, dokter Fitriani itu ada jadwalnya. Nah sekarang kan udah ganti nih Satu Sehat,
pengurusan SIP pakai pemenuhan SKP dan lain-lain, izin lewat PTSP ke Dinkes itu tanpa visitasi. SP itu keluar kalau persyaratan lengkap cuma 8 hari. Jadi ke puskesmas aja, visitasi puskesmas itu SIP udah harus jadi waktu yang sekarang ya. Gitu. Mereka sudah menagih mana SIP-nya. Ketika saya tanya, Bu, dulu saya tuh punya SIP, boleh praktek loh. Terus kata puskesmas, ya nggak bisa. SIP itu syarat buat ngurus izin klinik. Jadi SIP-nya udah jadi, tapi nggak bisa dipakai praktek. Tapi saya sadar diri juga. Lah kita cuma ngurus dokumen. Kebayang nggak kalau ada orang ngurus SIP, ngakunya bikin klinik, izin kliniknya nggak dikerjain, terus dia praktek pakai SIP-nya gitu. Karena sekarang ngurus SIP menurut saya ya menjadi lebih mudah dan nyaris tanpa biaya. Kalau dulu kan dokter-dokter rata-rata rada mikir ya, aduh udah deh saya prakteknya di sini, prakteknya 3 tapi SIP-nya di sini aja, yang penting saya legal kan itu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang SIP tuh mending diurus karena mudah sebenarnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman Tapi ya, ya semoga begitu. makin kebayang nih di tahap pra-operasional ya, walaupun tadi semuanya tuh sudah terpusat pada satu ini ya, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu itu ya Ki ya, tapi untuk ngurusin proses izinnya tetap aja banyak melalui birokrasi ke kedinasan lain begitu ya, jadi waktu juga harus disiapkan, begitu ya. Oke, kita tutup dulu fase pra-operasional, sekarang ceritanya teman-teman kliniknya dapat izin operasional dan perlu melakukan akreditasi dan juga kerjasama pelayanan dengan BPJS seperti apa ke depannya. Nah, masuk ke tahap berikutnya. Silakan Dokter Rizky. Siap. Nah, ini dulu ya. Jadi pertama mungkin saya sharing dulu kalau kerja sama BPJS ini, saya kan angkatan 2007, 2010 mau masuk koas, 2014 itu pas BPJS launching saya posisi ISIP. Jadi termasuk generasi yang cukup intens terpapar BPJS-nya itu justru di pra, bukan di rame-ramenya sekarang. Tapi di, ya mungkin Unpad juga IKM Unpad termasuk terlibat ya, membahas bagaimana SJSN itu harus berjalan. Jadi saya masih punya idealisme bahwa BPJS sebagai pengelola pembiayaan kesehatan itu adalah solusi pembiayaan kesehatan ketika dijalani dengan baik. Karena konsep dokter keluarga itu kan bukan dokter praktek nunggu pasien bayar, tapi kita diberikan tanggung jawab, untuk mengelola kesehatan masyarakat di satu wilayah dengan jumlah kapitasi. Jadi saya memilih kerjasama dengan BPJS dengan penuh kesadaran, tidak hanya sekedar terjebak pada aduh kalau nggak BPJS nanti nggak punya pasien deh, begitulah kurang lebih itu ya. Nah, tapi realitasnya gitu ya, realita di lapangan BPJS itu kan konsep pembiayaannya beda. Kalau dulu hmm, kalau dulu fokus kita adalah ya udah kita akan dibayar berdasarkan servis yang kita berikan ya. Berapa banyak pasien berarti semakin ramai dalam tanda petik dokter semakin menguntungkan. Kalau sekarang kan kita harus punya energi besar untuk mengelola bagaimana masyarakat kita sehat dan tidak banyak yang menggunakan dana yang dititipkan BPJS melalui konsep kapitasi. Nah, dan kalau dulu konsep kapitasi masih sederhana di 2014. Intinya adalah berapa yang terdaftar maka kita akan bayar per kepala 10.000. Nah, kemudian saya lupa tahun berapa muncullah KBK, kapitasi berbasis kinerja. Jadi saya loncat dulu ke poin ketiga ya. Jadi kapitasi itu akan dibayarkan dipengaruhi oleh kinerja klinik. Tidak akan 100% dibayarkan kalau angka kontak, rujukan non spesialistik, dan rasio pasien prolanis terkendali itu tidak memenuhi syarat. Bisa turun ke 98, 97, 96, 95% lah. Gitu. Bisa juga rewarding, jadi kita bisa tuh dapat 102% dan lain-lain, tapi saya belum pernah klinik yang mendapatkan apresiasi tersebut gitu ya. Gitu. Sampai saat ini sih di Kabupaten Bandung belum pernah ada yang mendapatkan reward seperti itu. Nah, itu regulasi yang lama. Kemudian muncul PMK 3 tahun 2023. Mungkin ini angin segar ya buat para pelaku klinik swasta setelah 9 tahun BPJS berjalan, akhirnya adalah kenaikan kapitasi. Dengan besar kapitasi yang dipengaruhi jumlah peserta dengan resiko berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jadi ada koefisiennya. Misalnya, misalnya gini, kapitasi kita tuh 1.000. Kalau dulu kan 1.000 dikali 10.000 ya. Sederhana itu. Sekarang kapitasi itu bisa 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 berdasarkan kondisi klinik lah ya, ada dokter gigi atau enggak, kapitasinya, rasionya berapa. Tapi setelah itu, kayak klinik saya karena memenuhi
rasio dan memenuhi semua pelayanan, harusnya kan dapat 12.000 nih bersihnya. Itu nanti diukur lagi komponen dari seluruh peserta itu, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Berapa yang usianya kurang dari 6 tahun, berapa yang usianya anak-anak, kemudian pemuda lah ya, sampai usia 40, kalau nggak salah atau 60, nah baru lansia di atas 60. Nah, jadi kita itu tidak pernah mendapat kapitasi bulat, gitu. Tidak pernah mendapat kapitasi bulat. Jadi saya tiap bulan hitung tuh biasanya dari email dikirim kan ada notifikasi berapa nominal yang masuk, saya bagi jumlah kapitasi. Oh berarti bulan ini saya dapatnya 11.900, bulan depan 12.100 misalnya, dan lain-lain itu beda-beda gitu. Dan masalahnya sih permasalahan terbesar karena tidak transparan itu sih. Jadi kita tuh kita bisa mendapat, setelah saya ulik, kita bisa dapat data kapitasi itu. Ini life hacknya ya. Kalau udah dapat transferan tanggal 15 sampai tanggal 17 setiap bulannya, coba minta download data di Picker. Itu barangkali yang puskesmas juga kalau misalnya mau coba, atau yang dari KMC tadi mau coba, nanti dia akan mengirim data ke email kita. Ketika dibuka, datanya itu namanya bintang-bintang. Katanya sih karena alasan kerahasiaan data pasien. Datanya namanya bintang-bintang, misalnya kayak saya RI bintang-bintang-bintang, AMA bintang-bintang, RAH bintang-bintang-bintang. Usia, jenis kelamin, sama alamat. Cuman karena usia sama jenis kelamin itu bisa kita analisa, jadi saya bisa mengkonversi. Oke, data yang saya terima itu setidaknya mendekati gitu, tidak terlalu besar simpangannya gitu ya. Walaupun kalau ada simpangan juga saya nggak tahu sih mau memperjuangkan kemana. Karena dulu sebelum ditutup, saya juga pernah menemukan data bahwa kok nggak sinkron ya data peserta sama data yang kita layani gitulah. Tapi ya itu salah satu permasalahan BPJS yang membuat menurut saya kadang kita perlu peka. Nah, setelah kapitasi ini kita dapat, itulah tugas kita mengelola bagaimana keuangan itu cukup. Kalau saya sih prinsipnya gimana caranya kapasitas pelayanan klinik itu semakin besar, bukan hanya sekedar menurunkan kunjungan gitu. Kebayang nggak? Karena kalau kita fokus menurunkan kunjungan, nanti larinya adalah kita banyak membatasi pasien dan tidak terpenuhi haknya. Misalnya jam pelayanan dibatasi, dikurangi, dibedakan, persyaratan menjadi ketat. Kalau nggak bawa fotokopi kartu BPJS nggak boleh misalnya, atau ngambil nomor antrian harus dari sekian jam, sekian subuh, dan lain-lain. Ini saya berusaha prinsipnya sama pasien umum, pasien BPJS. Nah, kalau datang kita layani gitu. Cuman gimana caranya pengelolaannya menjadi cukup. Apa yang kita terima itu sama dengan apa yang kita keluarkan. Makanya saya membuat skema pembiayaan BPJS di klinik gitu. Seolah-olah uangnya tuh kita terima. Jadi gini, kalau satu pasien berobat, kita ini kalau di klinik saya itu kan konsultasi poli umum itu 60.000. Saya membuat dari angka 20.000 BPJS. Jadi BPJS tuh kalau bayar ke kita 20.000, berapa banyak sih pasien yang bisa kita layani? Berapa banyak sih obat yang dibayar? Dan lain-lain. Transaksinya fiktif, tapi itu tercatat. Supaya saya selalu bisa mempertanggungjawabkan, misalnya ada dana masuk 30 juta nih ke klinik saya dari BPJS. Itu tuh bisa saya konversi menjadi berapa banyak pasien poli umum yang saya layani, berapa banyak obat yang keluar, dan berapa banyak pasien poli gigi yang dilayani. Gitu. Saya tuh buka poli gigi itu 10 shift, dan insya Allah April bulan depan itu full pagi sore baik umum ataupun BPJS, dengan beban pelayanan BPJS sebulan itu bisa sampai 250 pasien giginya. Padahal kapitasi saya cuma 5.000. Saya sampai ditanya sama puskesmas, emang pasien BPJS giginya berapa banyak yang berobat? Karena puskesmas pun nggak sebesar itu, karena puskesmas kan cuma pagi sampai siang. Tapi saya pikir gigi itu menjadi komponen paling penting terhadap kesehatan gitu. Karena ketika giginya nggak tuntas, khususnya di anak, nanti pola makan menjadi jelek. Ketika gigi nggak tuntas di orang tua juga itu jadi sumber banyak penyakit. Jadi banyak saya upayakan gimana caranya pembiayaan BPJS. Makanya kalau menggarisbawahi BPJS itu bagaimana pengelolaan pembiayaan menurut saya ya, gitu. Bukan hanya sekedar gimana ya cara naikin kapitasi, gimana ya supaya kapitasinya banyak tapi pasiennya nggak datang gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa mengelola
dana yang udah dititipkan ini nih soal BPJS terkonversi menjadi pelayanan kesehatan yang baik berkualitas dan bertambah besar setiap bulannya seiring dengan kenaikan kapitasi gitu. Itu yang saya pikirkan dan itu juga yang akhirnya menjadi tesis saya di SBM gitu. Karena kalau di SBM nggak ada bisnis yang dibayar di awal fix gitu ya, dibayar fix tapi semakin lama semakin rugi kan gitu ya. Itu jadi sangat complicated sekali dulu ketika saya bikin tesis. Nah, tapi di balik itu ada yang namanya segmen kapitasi. Nah, ini tuh menurut saya, sudut pandang saya, segmen kapitasi ini hak pasien. Tinggal kesediaan klinik atau puskesmas mau memberikan pelayanan. Dan sekarang di PMK 3 tahun 2023 ini banyak hal baru yang di cover dan nominalnya menjadi lebih besar, artinya BPJS menjadi lebih care untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, ada pelayanan kehamilan, ASF, PNC, USG Partus, ada pelayanan laboratorium, gula darah, profil lipid, fungsi ginjal HbA1c, gigi palsu, rawat inap, ambulans. Saya cuma ngerjain pelayanan kehamilan, USG kalau di klinik, dan bidan jejaring. Saya punya 6 bidan jejaring di Bojong Soang. Kalau laboratorium cuma gula darah aja, karena yang lain tidak memenuhi syarat kalau di klinik Pratama, sama pelayanan gigi palsu. Itu. Nah, pendapatan ini yang membantu mengupgrade pendapatan pelayanan klinik. Itu kurang lebih. Mungkin itu dulu dan kayaknya, BPJS. Oke, nah masuk juga ya ke yang Dokter Kiki bahas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara BPJS dengan pelayanan kedokteran keluarga, satu kata kunci yang harus dimiliki spesialis kedokteran keluarga layanan primer adalah kendali mutu dan kendali biaya. Ya, itu yang Betul. penting banget supaya kita tuh nggak boncos di BPJS. Dan yang kedua, sebenarnya konsep BPJS itu di satu sisi menarik ya. Jadi bagi seorang dokter keluarga ya, yang dia bisa mendorong masyarakat di lingkungannya untuk bisa hidup sehat, maka pengeluaran untuk BPJS-nya itu bisa jauh lebih bisa dikendalikan. Karena kan operasional untuk sakitnya jadi berkurang kan gitu. Terus gimana biasanya kalau ngurusin angka kontak, kan di sini ada angka kontak kan gitu. Jadi kalau pasiennya sehat semua, angka kontaknya jadi kecil dong. Nah, jadi BPJS pun dia pun masih memperkenankan angka kontak sehat ya Dokter Kiki ya. Jadi angka kontak tuh bukan hanya angka kontak sakit dan dia tuh nggak ada tuh proporsinya. Jadi harus berapa yang sehat, berapa yang sakit gitu. Pokoknya Betul. yang ditentukan angka kontaknya berapa. Dan selama misalkan teman-teman mengelola BPJS ini angka kontak sehatnya yang dijadikan persyaratan katakanlah yang tinggi sementara yang sakitnya itu rendah, nah si apa namanya pembiayaan kapitasinya itu akan lebih banyak diterimanya untuk pembagian keuntungan, begitu ya. Dan kalau di Betul. swasta kayak Dokter Kiki, dia nggak ada aturan penggunaan kapitasi kayak di puskesmas ya, kayak teman-teman kan, ada kan secara aturannya berapa yang harus buat jasa medis, berapa yang buat operasional. Nah, kalau buat Dokter Kiki Iya. kan, ya silahkan aja dikelola sesuai dengan kebijakan kliniknya. Begitu ya, jadi yang menarik itulah gitu. Nah, yang biasa banyak dipertanyakan kan, gimana cara ngurangin boncosnya gitu, terus gimana kalau seandainya pasien itu diminta iur bayar, karena kan secara aturan nggak boleh ya Dokter Kiki ya gitu. Jadi secara aturan tuh ya Betul. nggak boleh ada iur bayar, pelayanan harus sesuai dengan jadwal pelayanan dan lain sebagainya. Maka ya keterampilan kendali mutu, kendali biaya itu yang penting menjadi kunci di pelayanan BPJS ini. Dan yang kedua, bagi seorang dokter keluarga ya bagaimana mendorong keuntungan maksimal dari BPJS itu dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat sehingga angka sakitnya ditekan gitu. Angka sakitnya ditekan, sehatnya itu yang berobat ke klinik gitu ya, dan ibaratnya dalam tanda petik kan dia kosnya lebih kecil dibandingkan berobat sakit gitu kan. Itu yang juga harus dipegang gitu. Dan terkait dengan KBKP itu ya, kapitasi berbasis kinerja atau komitmen pelayanan itu kan berlaku untuk kapitasi di atas 5.000 ya Dokter Kiki ya gitu. 5.000 atau 1.000 Berapa? atau 1 tahun Oh, atau kerjasama. 1 tahun kerjasama ya gitu. Nah, jadi yang di bawah 1 tahun dan di bawah 5.000 dia masih belum kena gitu. Tapi setelah 1 tahun, walaupun di bawah 5.000 dia tetap kena ya gitu. Jadi kenapa tadi kendali mutu, kendala biaya itu penting karena variabelnya banyak gitu. Ada angka kontak, rujukan non spesialistik, rasio pasien. Kemudian tadi ternyata saya baru tahu ada stratifikasi pembiayaan berdasarkan usia dan jenis kelamin sekarang ya gitu. Iya, betul. Berdasarkan PMK 3. Itu jadinya gimana? Apakah lansia itu jadi lebih besar kapitasinya gitu Iya. atau begitu ya? Jadi Jadi sesuai yang resiko. Jadi makin banyak peserta pembiayaan beresiko, terbesar pembiayaan makin besar gitu.
Betul, pembiayaan terbesar Oke. itu lansia perempuan kalau nggak salah. Hmm. Terus pokoknya lansia, anak bayi ya. Anak bayi, nah kalau bayi laki-laki lebih besar resikonya, baru perempuan. Baru Oke. yang lain lah. Intinya jadi kalau yang lain yang usia produktif itu bahkan nggak sampai 1 kan koefisiennya. Kalau yang lain 1, gitu. Ya. Dan di satu sisi gitu ya, BPJS itu jadi benar-benar ya sumber pendapatan yang nggak bisa dipungkiri itu membantu operasional klinik ya gitu. Karena sekarang Mm-mm. klinik yang tanpa BPJS sebenarnya agak sulit juga untuk survive, apalagi dia baru pertama buka ya, Dokter Kiki ya gitu. Jadi memang Iya, ya betul. mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya, karena pooling pendanaan sekarang juga banyak dari BPJS. Jadi ketika teman-teman dokter keluarga mau bikin klinik gitu ya, salah satu sumber revenue itu ya sekarang tuh nggak bisa dipungkiri oleh BPJS. Cuma kan nanti PR-nya gimana ngebangun Iya. kepesertaan gitu ya, karena kan nggak otomatis tiba-tiba di transfer peserta ya, Dokter Kiki ya gitu. Tiba-tiba dapat berapa peserta kan itu nggak mungkin gitu. Nah nanti ke tahap berikutnya kita akan bicara untuk bekerja sama dengan BPJS, ada persyaratannya. Salah satu prasyarat untuk kerjasama dengan BPJS adalah akreditasi ya, betul Dokter Kiki ya gitu. Jadi salah satu syarat bekerja sama dengan BPJS sekarang Iya. akreditasi. Kalau tanpa akreditasi, nggak akan bisa tuh klinik kerjasama dengan BPJS. Nah, oleh karena itu fase berikutnya ini kan cerita nih BPJS tuh gimana gitu kan. Nah, kalau mau mulai kerjasama gimana? Silahkan dilanjutkan Dokter Kiki. Salah satu tahap yang harus dicapainya kan akreditasi klinik. Oh, Iya, RME dulu yang mau biasanya kita dibahasnya ya? Oke, silakan. RMA dulu. Boleh, boleh. Tenang ya. Nah, jadi sebenarnya RME itu kebijakannya keluar duluan sebelum akreditasi, dan sebenarnya regulator akreditasi itu udah support ke RME gitu. Jadi kembali tadi, saya mencoba memaknai BPJS lebih dari sekedar fenomena dan kewajiban masyarakat ya, kewajiban klinik untuk dipenuhi. RME juga sama. Saya juga mencoba melihat ini sebagai sebuah kebutuhan klinik, bukan kewajiban. Karena nanti mindset, energinya beda. Kalau kita mikirnya, aduh, harus begini, harus begitu, gitu kan ya. Gitu. Kita coba pahami, pertama, RME itu pada dasarnya adalah langkah paling konkret dari transformasi digital di layanan primer. Sedangkan kita tahu ini kan program besar dari Kemenkes juga ya, bahwa kita kalau mau upgrading nih layanan primer ya berarti harus transformasi digital. Dan ternyata sangat banyak sekali manfaat dari penggunaan rekam medis elektronik ini kalau misalnya mau kita explore. Jadi dari transformasi digital, pahami bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, bukan hanya sekadar kewajiban. Dan ini tuh sebenarnya berawal dari BPJS yang berbasis digital juga dalam pemantauan dan integrasi pelayanan. Jadi kalau zaman dulu klinik-klinik tuh kadang ngeluh, kalau kerja sama BPJS berarti butuh komputer, butuh printer, butuh input ke stiker. Padahal mau tidak mau itu adalah alat buat BPJS memantau pelayanan yang kita berikan. Kedua, mengintegrasikan pelayanan dari FKTP ke FKRTL, kan gitu ya. Tuh. Jadi ada beberapa klinik yang bahkan sampai saat ini masih mereka RME punya, karena wajib mereka BPJS punya aplikasi Piker, terus nggak bridging, tapi menjalankan dengan penuh keluhan gitu. Iya, jadi banyak kerjaan. Padahal manfaat utamanya itu adalah RME bridging ke BPJS, kemudian mereka jadi sinkron menjadi sebuah big data kesehatan. Gitu, kurang lebih gitu. Ini mohon maaf ya kalau semakin tidak kondusif. Nah, jadi berawal dari sana. Nah, ada klinik-klinik yang melihat implementasi RME hanya sebatas identitas pasien. Pokoknya nama, nomor, jadi bisa dicari nih pasiennya yang mana sih, kan itu ya, pasien baru atau pasien lama. Atau tadi hanya sekedar pokoknya pasiennya dimasukin ke Piker gitu. Nah, padahal ketika kita menginput data secara lengkap, akhirnya kita punya bank data pasien gitu. Dan bank data ini jujur buat saya yang mengembangkan klinik kedua sangat bermanfaat buat klinik kedua. Jadi launchingnya itu kita membroadcast, kan kita jadi punya nomor kontak pasien ya, tapi itu hak kita karena itu data milik kita, bukan saya beli dari mana gitu ya, itu data hasil kolek kita menginformasikan mohon doa restu. Jadi klinik Bojong Soang nomor kontak resminya mengirimkan blast ke semua pasien itu, mohon doa restu klinik kita mau bikin cabang kedua, lokasinya di sini.
mohon supaya ya tadi mohon doanya supaya izin operasionalnya segera keluar. Tapi mereka udah tahu kualitas pelayanan klinik kita Bojong Soang, udah tahu rasanya. Sama kayak kita tahu rasanya McD misalnya. Kan mau di McD manapun, ayo udah deh makan McD aja jelas rasanya gitu. Nah, setelah itu kita memblast ulang pakai nomor klinik Katapang gitu. Kalau izinnya udah keluar, buat bilang kita sudah buka ya. Karena di pesan itu kita minta mereka bisa dapat free konsul kalau menyebarkan informasi ini ke saudara dan kerabat yang berada di sekitar klinik yang baru. Itulah. Data ini hasil kolek kita 10 tahun kan gitu. Hasil kolek selama 10 tahun menjadi big data yang bisa kita analisa. Termasuk alamat. Jadi kita tuh kalau di Bojong Soang udah 10 tahun ini kita tahu market kita tuh udah jenuh di mana, yang masih bisa dikembangin di mana, karakter masyarakat yang di sini gimana, yang di situ gimana, dan lain-lain itu dari big data. Itu manfaat data lengkap. Tapi lebih dari itu, RME itu bisa menjadi bukti pelayanan. Dan kalau di akreditasi itu ada yang namanya survei kepuasan nih, bagaimana kita bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Ketika ada komplain, kita nggak akan enggak kok klinik nggak kayak gitu, enggak, kita akan fair, kita akan buka datanya, bagaimana hasil isi rekam medis yang diberikan oleh dokter, kronologinya dan lain-lain, itu untuk kita clearkan permasalahannya di mana permasalahannya di mana gitu, sampai ada komplain, ketidakpuasan dan lain-lain, termasuk bukti pelayanan ketika dibutuhkan ya, misalnya surat sakit. Kan suka ada yang satu dari kemudian minta lagi surat sakit, kita bisa menelusuri lebih lengkap. Kemudian kelengkapan rekam medis dan kesinambungan pelayanan. Jadi kalau kita berbicara konsep kedokteran keluarga, continuous kan gitu. Kita tuh harus tahu, kita tuh nggak cuma fokus sama perawatan aja, tapi kita harus tahu pasnya gimana, future-nya mau diapain gitu. Jadi RME kalau diaplikasiin secara nyata, itu tuh menurut saya menjadi sangat berharga gitu. Cuman yang sayang sampai saat ini saya masih sayang itu karena kita belum punya kemampuan punya vendor sendiri kan, karena ternyata syaratnya sangat complicated. Dan ketika kita menemukan vendor, kayak saya udah pakai vendor tertentu selama 3 tahun, mau pindah juga susah. Ibaratnya gini, bahan dasar kita, harta aset besar kita itu terintegrasi dan terikat pada vendor yang sifatnya eksternal. Walaupun kita terikat dari keamanan dan lain-lain, itu mudah-mudahan sih komitmen. Tapi ketika kita misalnya tidak cocok atau merasa, wah ini ternyata lebih bagus dan lain-lain, itu challenge-nya adalah bisa nggak dipindahin? Itu sampai sekarang saya belum ada jawaban. Karena untuk di klinik kedua pun akhirnya saya ganti vendor. Karena saya, oh ternyata yang selama ini kita temuin permasalahan jadi bermasalah di BPJS-nya atau bermasalah di loading-nya atau di arus keuangannya dan lain-lain, ternyata bisa loh solve di aplikasi yang lain kan gitu. Tapi mereka belum berhasil nih menjawab challenge saya, bisa nggak kita memigrasikan? Saya nggak mau migrasinya cuma data pasien. Kalau data pasien itu kan cuma satu tabel ya, nama, nomor medrek, alamat, nomor telepon. Saya pinginnya data lengkap beserta berkas rekam medis selama 3 tahun, karena saya udah kerja sama 3 tahun. Itu bisa nggak dimigrasikan ke aplikasi yang baru kalau vendor baru ini mau kerjasama sama saya untuk yang di klinik 1. Jadi sebelum nanti kerja sama RME, poin pentingnya adalah kita tahu banget kebutuhan. Silakan kan kita baru nih, nggak tahu kebutuhan kita apa. Jadi ngobrol, kembali lagi ya, ngobrol, diskusi. Perbanyak wawasan, apa sih yang mau kita harapkan dari adanya RME ini, seberapa banyak yang harus kita explore, dan lain itu. Nah, baru yang terakhir tadi, ketika kita melihat sebagai sebuah kebutuhan, akhirnya kita punya big data kesehatan, itu tuh manfaatnya sangat banyak buat kita. Ya tadi salah satunya mengejar angka kontak, mengendalikan pasien prolanis, mengevaluasi rujukan non spesialistik dan lain-lain. Tapi big data ini menjadi tidak berharga kalau tidak dibaca dan tidak dianalisa. Mungkin kurang lebih itu sudah. Oke, lanjut dulu Dokter Kiki. Sambil saya mau nanya nih, kemarin yang otak satu siapa, Daniel ya? Kuliah berikutnya jam berapa ya? Jam 10 atau jam berapa, Daniel? Jam 11, Dok. Oh, jam 11 kuliah berikutnya ya, yang sama dokter dulu ya, kalau nggak salah ya?
Dimajuin yang dokter Insi yang jam 1 jadi jam 11. Nanti Ya. setelah dokter Insi baru jadi dokter Lulu. Oh, oke, baik. Berarti kalau gitu masih ada waktu kita ya. Iya, Baik, betul. boleh lanjut kalau gitu Dokter Kiki. Iya, langsung ke akreditasi aja ya. Oke, nah ini lanjut ke akreditasi. Jadi yang mau saya ceritain di akreditasi ini, akreditasi juga tadi ya buat banyak klinik termasuk nggak rasa harus ada akreditasi kan gitu ya, gitu. Tapi saya melihat ini sebagai sebuah upaya pemerintah bagaimana kita bisa menstandarisasi kualitas pelayanan. Apalagi kan pelayanan itu dicitrakan khususnya ketika BPJS ya. Jadi klinik BPJS tuh citranya adalah itu mah klinik BPJS berarti ngantrinya lama, petugasnya jutek, obatnya murahan, dan lain-lain. Bagaimana citra itu harusnya nggak ada ketika kita mau bikin klinik, tapi kliniknya BPJS gitu. Itu kan challenging. Eh itu satu. Tapi di sisi lain juga tadi ya kita juga masih punya sangat banyak permasalahan sebenarnya karena maksudnya mudah-mudahan saya bukan ngejudge karena tadi saya aktivitas di Asklin itu seringkali miris gitu kalau udah dapat laporan ada klinik tapi ternyata yang menjalankan pelayanannya perawat kan gitu ya. Ada klinik tapi ternyata dokternya on call dan lain-lain atau klinik membeda-bedakan pasien BPJS dan umum. Jadi atau tidak terstandarisasi alat pelayanan dan lain-lain. Nah, akreditasi membantu menstandarisasi kualitas pelayanan baik di puskesmas ataupun di klinik itu sama. Walaupun nggak bisa benar-benar sama ya, karena sulit, karena kita jasa gitu. Nah, akhirnya kita melihat bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban untuk meningkatkan kualitas diri, karena kita realitasnya nggak belajar di S1 ataupun koas buat mengelola klinik dengan kompleksitas akreditasi. Tapi akreditasi bagi klinik ini adalah bentuk sederhana dan aplikatif dari standar PKM dan rumah sakit. Jadi nggak sebanyak standar rumah sakit, juga PKM. Kalau yang rumah sakit udah jauh banget. Kalau sama PKM tuh kita jauh lebih sederhana. Nah, apa sih implementasi yang saya rasakan setelah melalui proses akreditasi? Pertama, tata kelola klinik menjadi lebih baik. Mungkin kalau teman-teman yang dokter praktek pribadi suka ngerasa one man show gitu ya. Saya pun sebagai seorang dokter kepala klinik dulu saya one man show banget sampai belanja THR aja kayaknya saya sendiri gitu kan gitu ya. Terus kalau ada bocor di mana gitu kan ya saya nyari tukangnya, saya nongkrongin tukangnya ya kan gitu ya. Atau kalau misalnya ada komplain pasien, saya juga yang harus nyelesain kan gitu ya. Dan lain-lain ini kita one man show banget. Tapi dengan akreditasi di bab 1 kita bagi data klinik itu sangat membantu kita memahami bahwa SDM itu bisa kita kelola dengan baik, bisa kita hargai dengan benar, bisa kita analisa beban kerjanya, bisa kita buat alurnya supaya masing-masing menempati posisi dan jadi tim yang solid. Nah, dan itu kerasa banget setelah 2023 saya akreditasi, 2024 itu saya berhasil bisa pertama kan kalau di puskesmas ada lokbul ya, semua staf harus datang. Tapi puskesmas itu kan kerjanya satu shift. Nah, klinik itu kan yang pagi nggak pernah ketemu yang sore nggak pernah ketemu yang pagi. Dokter cuma datang saat praktek aja. Paling tahun 2024 sampai saat ini saya berhasil mengumpulkan semua staf, mau dokter, perawat, dan lain-lain, di hari Kamis siang setiap awal bulan. Untuk kita evaluasi, kita sharing apapun yang baru di klinik. Jadi program tuh bisa jalan gitu. Tapi mereka menemukan kebutuhan itu akhirnya karena saling support gitu. Nah, itu salah satu berkah akreditasi. Terus struktur menjadi lebih jelas. Jadi kepala klinik itu pada akhirnya punya wewenang dan tanggung jawab yang terukur. Di bawahnya ada siapa batasannya apa, dan lain-lain tidak saling tumpang tindih. Dan itu juga yang membuat, jadi saya menamai 2023 itu tahun belajar saya. Saya kan kuliah 2022 sampai 2023, sidang di Januari 2024. Saya akreditasi sepanjang 2023, surveinya 2023 Oktober. Jadi saya benar-benar bismillah ingin belajar utuh bagaimana membuat sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif baik dari sisi profesionalisme ini dari SBM, yang kedua dari sisi akreditasinya gitu. Sepanjang tahun 2023 sampai akhirnya berani 2024 untuk bikin klinik kedua gitu. Karena ibaratnya ramuannya tuh kayak udah lebih lengkap walaupun belajarnya olah
Itu belajarnya sangat melelahkan. Tapi tadi yang kerasa banget tuh tata kelola klinik sinkron banget antara teori HRSBM sama akreditasi. Kalau kita ngelihat itu sebagai sebuah kebutuhan, tidak hanya sekedar kewajiban revisi-revisi dokumen gitu, kopas-kopas gitu ya, nggak tahu maknanya apa. Terus standar mutu, ini yang selama ini nggak dilihat. Klinik ataupun saya nggak tahu ya puskesmas punya nggak audit medik. Kalau RS kan punya audit medik ya, gitu. Jadi saya punya satu dokter jadi PJ Poli Umum, PJ Poli Gigi. Itu dia punya peran untuk memastikan apakah sinkron nih antara keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, terapi, rujukan. Kebayang nggak? Kita tuh ada dokter yang seneng banget ngasih antibiotik, ada seneng banget yang nembak steroid misalnya, ada dokter yang seneng banget ngedukasi tapi lupa ngasih obat misalnya gitu ya, atau ada dokter yang ya ada aja lah yang kayak gini. Ilmu itu kan berkembang terus, jadi kita bantu memahami, menstandarisasi bagaimana setidaknya 10 penyakit terbanyak itu terkontrol, walaupun kita memberikan wewenang untuk kalau ada yang nanya, dok gimana kalau misalnya dokter baru mau jaga, terus gimana dok kalau obat BPJS, dokter BPJS, pasien BPJS itu obatnya nggak kita bedakan. Jadi mangga dokter meresepkan sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis pasien. Tapi kita melakukan pemantauan terhadap resep yang dikeluarkan gitu. Karena tadi kita perlu memastikan standar mutu. Nanti kan ada lagi mutu pemantauan lagi di farmasi ya, ada resiko salah obatnya. Paling awal aja identifikasi pasien. Paling dasar bagaimana admin benar memasukkan nama ke poli umum ataupun poli gigi. Mungkin nggak akan sampai seberbahaya kita salah nyuntik obat di ranap ya. Tapi dengan kita salah aja kan merugikan pasien. Misalnya pasien mau ke poli gigi, admin masukinnya ke poli umum. Pasiennya nunggu di poli umum. Dokter gigi nyari-nyari mana pasiennya. Dokter umum nggak tahu kalau ada pasien itu. Pasien nungguin, komplain. Ya, itu aja udah bagian dari standar mutu yang harus kita kelola. Dan adanya manajemen resiko. Jadi manajemen resiko nggak harus sampai resiko cedera dan lain-lain. Tapi resiko apapun yang bisa merugikan pasien, juga merugikan tenaga medis, atau merugikan manajemen, itu tuh kita list semua manajemen resikonya dan kita sadari bahwa itu harus dilakukan. Makanya saya selalu bilang sama staff tuh, akreditasi itu kalau dari kasat mata adalah seni mempersulit diri. Tapi kalau kita lihat dari kacamata manfaat, kita tuh jadi tumbuh. Kita belajar melihat bagaimana hidup tuh ada resiko, ada kemungkinan itu kita pelajari, kita sadari, makanya kita buat standar supaya segala resiko itu bisa kita cegah lebih awal. Nah, lebih itu. Sama yang terakhir, bab 3 standar pelayanan. Jadi, ketika standar pelayanan udah ada, kita jadi punya SOP bagaimana pelayanan baru dibuka. Dan tadi ya, karena kan kaitannya sama nggak boleh ada IR biaya kalau di BPJS. Kalau saya akhirnya memilih bagaimana supaya ada IR biaya, naikin kompetensi dokternya, buka pelayanan yang memang tidak tercover BPJS. Jadi kalau di klinik ada USG kehamilan, ada konsultasi laktasi, konsultasi tumbuh kembang. Karena ini, 3 ini kita pisahkan polinya, kita buat eksklusif, ya pasien boleh bayar, karena ini di luar kompetensi dokter umum gitu. Karena kalau kita satukan, gak akan cukup waktunya. Durasi pelayanan di klinik kan 8-10 menit. Sedangkan konsultasi laktasi itu minimal 30-45 menit lah. Kan gitu. Itu yang kita ingin biayakan. Kurang lebih seperti itulah. Itu standar pelayanan. Ketika kita bikin pelayanan baru, kita udah tahu, nggak cuma sekedar gini, ya aku sekarang bisa aku puntur, buka aja. Nggak ada pasien, kan kita mikirin dulu peralatannya apa aja, sertifikasinya memadai atau tidak, diakui tidak, terus harganya, tarifnya berapa, mau bikin promo atau enggak, marketingnya gimana, dapat pasiennya dari mana, perlu kerjasama sama siapa aja. Nah itu buat bikin pelayanan baru kita jadi lebih baik setelah kita mulai berakreditasi. Nah akhirnya akreditasi itu bisa membuat klinik profesional memenuhi standar pelayanan dan memenuhi kepuasan pelanggan. Itu harapannya itu. Itu sih kalau dari akreditasi. Oke. Dan yang Oh iya, penting ini dan ada yang tambahan penting di satu, tapi nanti akreditasi aja. mungkin ya Ki ya. Jangan sampai akreditasi itu cuma selesai di atas dokumen, begitu ya. Karena kan Ya, banyak betul sekali. akreditasi Jadi mengakreditasi gitu kan, beres akreditasi
semua standar pelayanan, mutu dan segala macamnya kembali lagi gitu kan pada sesuatu yang Ya, tidak sesuai betul. dengan dokumen itu gitu. Nah, Betul, sayang bagaimana banget itu itu mubazir. dijadikan budaya ya gitu, akreditasi itu jadikan budaya pelayanan supaya ya memang yang tertera di dokumen begitu gitu kan dan implementasinya pun demikian begitu ya. Ini sih biasanya yang jadi masalah klasik di akreditasi. Jadi seolah akreditasi itu normatif gitu ya, hanya berhenti di atas kertas, dokumen saja. Setelah jadi paripurna ya sudah kembali lagi pada budaya yang lama. Itu mungkin titipannya ya, tambahannya penekanan ketika bicara akreditasi. Dan terakhir mungkin ada berkaitan dengan screening ya, Dokter Kiki ya, yang sekarang ini jadi hal baru juga Ya, sebenarnya yang dimasukkan kan gitu di kebijakan klinik. Silakan betul, boleh ditambahkan. betul. Jadi punten ya, ini tuh saya kopas-kopas karena saya baru sadar ada peraturan yang belum saya bahas. Jadi ini peraturan BPJS ya, bukan Kemenkes, peraturan BPJS 3 tahun 2024. Jadi hanya melekat pada klinik atau puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi tadi kaitannya sama integrasi layanan primer ya. Kalau di BPJS, kalau di puskesmas kan dikeluhkan harus kerjain ILP, harus kerjain SRK kan gitu ya. Gitu. Di klinik juga sama. Eh, perseteruannya adalah gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi visi kita tuh kan ingin menjadi pelayanan kesehatan terpadu. Dan itu baru bisa lebih rapi di 2025 ini dengan adanya kebijakan SRK. Jadi saya melihat SRK hanya stimulan aja untuk mencapai visi pelayanan kesehatan terpadu. Jadi muncullah screening 14 penyakit dan saya tambahkan resiko anak sakit. Jadi bagaimana para dokter care terhadap faktor resiko terjadinya penyakit katastrofik dan terjadinya sakit berulang pada anak. Siapa yang melakukan screening? Kebetulan saya tuh punya, jadi sesama founder klinik itu anaknya udah beres koas, belum isi, udah sumdok belum isi, berangkat Mei. Nah, alhamdulillah bisa saya berdayakan nih di 5 bulan ini untuk fokus men-screening. Jadi dia tenaga screening yang melakukan screening riwayat kesehatan versi BPJS. Tapi kalau resiko anak sakit itu dilihat oleh dokter. Kapan sih kunjungan terakhir? Sakitnya sama atau enggak? Anak batuk pilek berulang, anak diare berulang. Itu pasti ada masalah yang lebih besar daripada sekedar ya udah emang waktunya sakit aja gitu. Kan gitu. Nah, dari sini dokter wajib mencatat resiko dalam rekam medis di subjektif. Memastikan resiko yang dimiliki pasien dan mencatatnya dalam rekam medis, dilakukan pemeriksaan visi dan anamnesa sesuai kebutuhan dan kompetensi, baru menetapkan rencana tindak lanjut. Jadi saya mengambil konsep akreditasi untuk pelayanan UKP, untuk pelayanan perorangan. Bagaimana dokter melihat seseorang itu fokus pada di samping keluhannya saat ini, dia tuh punya resiko lain. Kalau resiko, berarti kan bahkan penyakitnya belum ada ya. Pasien beresiko CA kolon misalnya. Itu kan biasanya lahir dari pola makan yang tidak baik, pola BAB yang tidak benar, kan gitu ya, dan lain-lain. Penyakitnya belum ada, jadi kita nggak perlu ngoyo pasien untuk, Bapak harus pakai cek lab ini, dan lain-lain. Tapi Bapak ketahuan ada hal yang tidak sehat nih di Bapak. Jadi Bapak nanti perlu konsultasi khusus lagi ya ke poli umum, datang buat konsul sama saya kaitannya sama gimana sih supaya CA kolonnya nggak jadi penyakit, apa sih yang harus diubah, itulah kurang lebih. Nah, itulah fungsi dokter menetapkan rencana tindak lanjut. Jadi nanti di planning itu tidak hanya obat, tapi mencatat dalam edukasi rencana tindak lanjut yang dibutuhkan pasien agar resiko penyakit bisa dicegah atau dikendalikan dengan lebih baik. Nah, karena kita punya laboratorium, kita punya bedah minor, kita punya USG, konsultasi laktasi, konsultasi tumbuh kembang, punya konsultasi antar poli. Jadi saya minta dokter-dokter itu mencatat resiko hasil screening atau resiko anak sakit di kolom subjektif, mencatat mencatat rencana tindak lanjut di kolom planning. Nah, nanti saya udah bikin algoritmanya gitu. Saya bikin algoritmanya itu diketahui semua dokter. Kalau nemu anak sakit ternyata gara-gara paparan rokok dari orang tuanya, berarti nanti orang tuanya harus konsultasi khusus rokok sama dokter umum. Tapi nanti bakal sinkron tuh sama screening CA paru di pasiennya, misalnya. Kan gitu. Terus kalau pasien itu sakit terus, ternyata BB-nya nggak naik, ternyata masalahnya di pola makan masalahnya di gigi, rujuk poli gigi gitu. Jadi saya bikinin algoritma supaya dokter itu tahu, baik dokter umum ataupun dokter gigi, ketika
hasil screening keluar atau melihat pasien anak masih sering sakit, dicatat resikonya, dibuat rencana tindak lanjutnya, diedukasi pasiennya supaya pasien datang lagi ke klinik. Eh, versi angka kontak itu beban, ya kan? Versi angka kontak itu beban. Padahal angka kontak saya itu 27% sampai saat ini. Tapi menurut saya, ini tuh jauh lebih solutif gitu karena cita-cita kita pengen kesehatan terpadu. Kemudian saya tidak terlalu khawatir dari sisi biaya karena ada iur biaya yang layak dimintakan pada pasien, kecuali konsul yang dilakukan dokter umum ya. Jadi dokter mengedukasi CA payudara, mengedukasi resiko TBC, gitu, resiko anemia pada remaja dan lain-lain itu kan maksudnya ke poli umum, gitu. Kurang lebih itu, tapi itu sih sebenarnya yang diharapkan bisa sinkron nih dari kebijakan SRK. Mungkin kalau di puskesmas ada ILP dengan implementasi di lapangan Ini di SRK klinik ini ada swasta. implikasi pembiayaan nggak, Dokter Kiki, ke dari BPJS-nya? Misalkan kan Tidak, apakah jadi kewajiban atau enggak ya, ini mah ya? tidak ada implikasi. Makanya saya buka-bukaan sama staffnya. Jadi saya bilang, ada program ini, dampak baiknya ini, yang bisa kamu dapat, karena ini kan posisi staffnya itu adalah koas sudah sumdok belum isip. Jadi kontrak kerjanya berbatas waktu sampai berangkat isip. Saya berharap kamu bisa belajar banyak di sini dan lain-lain. Ya, fee-nya uang jajan. Hmm. Ya, dan kalau Gitu. di puskesmas kan dengan integrasi layanan primer, konsepnya sama lah. Ibaratnya yang masuk ke klaster 2, katakanlah anak gitu ya, dia keluhannya apa, tapi sebenarnya anak ini pada siklus hidupnya anak, dia harusnya mendapatkan screening apa saja yang itu yang harus dilakukan di puskesmas. Ya kan ya, dan pada implementasi di puskesmas, saya rasa nih kayak Dokter Robi, Dokter Puji, Dokter Herlina, pasti juga kerepotan ya gitu. Dengan sekian banyaknya load pasien gitu kan, keluhannya apa, di peraturannya harusnya setiap orang dengan siklus hidup apa, dia mendapatkan screening di siklus hidupnya itu gitu. Bahkan dia harus terintegrasi pada rekam medisnya. Jadi pada saat ibaratnya dia ke poli gigi, di poli gigi pun dia bisa ngelihat gitu bahwa anak ini sudah di-screening apa aja, ibu ini sudah di-screening apa aja. Dan ketika ada screeningnya yang miss, maksudnya di ELP itu tuh dia harusnya diingetin lagi untuk screening gitu. Nah, apa tujuannya sih bagus ya sebenarnya, cuma implementasi load-nya di lapangan mungkin teman-teman puskesmas merasakan lah ya, kadang masih sulit menjalankan implementasi screening-nya dan lain sebagainya gitu. Itu praktek di lapangannya memang pasti ada kendalanya, tapi di satu sisi ini jadi satu permasalahan yang apa ya, yang kalau dilaksanakan ini bisa memberikan program pencegahan yang amat baik ke depannya gitu ya. Cuma konsekuensinya di masalah waktu dan implementasi gitu. Bahkan kalau di kebijakan integrasi layanan primer, program screening ini ya, Dokter Kiki, ini tuh sudah dilakukan oleh kader. Jadi kader melakukan posyandunya pun sudah posyandu siklus hidup, Dokter Kiki. Jadi sekarang posyandu itu tidak hanya melayani ibu dan anak saja, tapi dari mulai ibu hamil sampai lansia, dia bisa dilaksanakan di posyandu, per siklus hidup ada screeningnya, bahkan yang tidak datang ke posyandu, bukan tidak datang ke posyandu ya, ini jadi kebijakan juga. Kebijakannya adalah semua keluarga sasaran di bawah posyandu tersebut, idealnya itu harus dilakukan kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumahnya bukan untuk kunjungan rumah yang nggak datang ke posyandu, tapi semua kelompok keluarga di sana dilakukan kunjungan rumah untuk dilakukan screening kesehatan, Dokter Kiki. Untuk bisa menangkap apakah ada missing service, danger sign, atau non compliant pada keluarga itu. Jadi konsep screening itu di kebijakan pemerintah yang baru itu sudah sangat kuat gitu, cuma memang implementasinya ya yang penuh keterbatasan. Di puskesmas sudah didorong itu sampai ke tingkat posyandunya udah didorong itu, klinik swasta udah didorong SRK kan gitu. Jadi benar-benar semuanya dibombardir untuk screening itu kuat. Bahkan ditambah lagi dengan program yang sebenarnya sama-sama juga kan, cek kesehatan gratis, CKG di puskesmas gitu. Sama juga gitu sebenarnya. Cuma kan ini bedanya di hari ulang tahun dia datang gitu kan. Ya kurang lebih upaya-upaya untuk aspek promotif preventif kan sekarang sudah makin dikuatkan ya di Indonesia gitu kan, dan peran dokter keluarga itu kan sangat penting di situ gitu ya, di upaya-upaya pencegahan, promosi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kita sudah melihat lah ya terkait dengan bagaimana kebijakan klinik itu ada di Indonesia, bagaimana implementasinya. Ini sebenarnya kalau dari segi waktu sudah habis, tapi
kita berikan kesempatan barangkali ada dari sejawat sekalian yang mau diskusi nih dengan Dokter Rizky. Saya kasih kesempatan, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan, atau yang mau didiskusikan. Boleh, ada yang mau? Dokter Alit mau, silahkan. Mau dok. Silahkan, Dokter Alit. Dokter Kiki izin bertanya. Satu kan tadi sempat dikatakan bahwa BPJS ya mau nggak mau ya gitu ya. Tapi kalau misalnya alternatifnya dari BPJS itu misalkan kita mau kerjasamanya sama asuransi swasta atau gimana dok kemungkinannya. Kemudian yang kedua kan tadi katanya ada layanan-layanan yang tidak di cover BPJS kemudian kita bisa kenakan iur biaya ya. Nah tapi bagaimana mengatasi paradigma di masyarakat yang kalau BPJS itu harusnya kan nggak boleh bayar gitu dan khawatirnya nanti ada komplain gitu ke BPJS walaupun misalkan kita sudah jelaskan terus pasiennya ya ngerti gitu tapi ternyata diam-diam dia mengadu gitu ke BPJS itu gimana dok? Kasih dok. Oke, Ya, bahkan mungkin tambahannya nih dari Dokter Alit ya. Dia nggak ngadu ke BPJS bahkan di media sosial Dokter Kiki. Sekarang mah kan ramai itu ya. Atau betul. bahkan di Google review-nya klinik Dokter Kiki. Wah, dibilangin gitu. Itu gimana tuh? Silakan Dokter Kiki. Betul. Nah, yang pertama asuransi swasta, ya itu juga salah satu potensi ya. Betul. Jadi saya juga dengan kapitasi sekarang masih di 5.000, pendapatan klinik itu 50-50. 50% dari umum, 50% dari BPJS. Jadi pendapatan umum saya masih hampir sama besar lah, walaupun fluktuatif ya. Fluktuatif dengan pendapatan BPJS. Tapi beban pelayanan 85%-nya BPJS, 15%-nya umum. Bayangkan ya. Jadi kalau saya nggak buka BPJS nih, pasien saya tuh loyal banget ke saya, itu saya bisa dapat pendapatan 5-6 kali lipat dari pendapatan saat ini, kan gitu ya. Tapi dengan BPJS, ya sudah, kita terima resiko hidup di Indonesia, kerjasamanya seperti ini. Kalau dapat asuransi swasta itu menjadi potensi sekali. Gitu. Jadi enggak, karena tidak ada regulasi yang melarang BPJS kerjasama dengan asuransi swasta. Dan saat ini juga belum ada konsekuensi klinik yang bertahan tetap pasien umum saja, itu juga nggak masalah. Jadi boleh, apalagi kalau sudah punya relasi dan lain-lain, segera aja asuransi swasta. Dan itu lebih menjanjikan dan lebih layak dari sisi pembelian. Yang kedua terkait iur biaya. Sebenarnya obat pun, ini saya buka-bukaan tuh mudah-mudahan menjadi manfaat ya buat teman-teman yang melaporkan ya. Tolong ini diskusinya terbatas di sini. Karena gini, iur biaya obat pun itu adalah ketika sesuai dengan formularium nasional. Jadi kan kita tuh memang iur biaya itu menjadi permasalahan terus di BPJS karena BPJS sering menerima aduan. Sampai akhirnya diperketat sampailah keluar sebenarnya formularium nasional udah lama, tapi kalau saya patokannya formularium nasional. Obat yang ada di PPK 1 itu wajib gratis. Tidak boleh ada iur biaya. Obat yang tidak wajib ada di PPK 1 tapi memang dibutuhkan, bukan gini ya udah kita jual aja obat yang nggak di PPK 1, misalnya ada kaptopil, Handesartan, kita ngasihnya Handesartan aja biar bayar, enggak, ini masalahnya ini sudah tidak bisa gitu. Nah itu kita akhirnya menyediakan dengan iur biaya. Nah tapi gimana caranya supaya tidak dilaporkan, itu kita tidak pakai ancaman, kan anak juga bisa ya diancam. Nah jadi gini, kayak misalnya gini, ada antibiotik yang tidak tercover. Versi Fornas ya, versi Fornas tidak tercover. Biayanya kita udah cari PBF termurah, dapatlah harga jual 18.000. Pasien datang ke dokter umum, pertama gini, pasien datang ke admin ramah, ruangan nyaman, masa antri masih wajar, tidak terlalu lama. Dipanggil dokter, diperiksa dengan detail, diedukasi dengan baik. Masuk resep, disediakan obat, farmasi konfirmasi, Bu, ada obat yang tidak tercover BPJS, biayanya 18.000. Dengan alur pelayanan dari admin yang memuaskan sampai dokter, apakah pasien merasa keberatan dengan biaya 18.000? Nah, itu yang saya selalu jaga. Jadi gini, iur biaya itu pertama harus sesuai regulasi. Kalau kita mau menetapkan iur biaya, pastikan memang itu benar. Jadi kalau misalnya ada komplain, kenapa ini dibiayakan? Dasar aturannya formularium nasional kalau saya. Gitu. Tapi lebih penting dari itu tadi, menjaga psikologis pasien. Berapa sih nominal yang mereka layak terima? Yang tidak terhitung oleh biaya dibandingkan nominal 18.000 yang harus mereka bayar. Gitu, itu yang kita jaga. Jadi
alhamdulillah sih sampai saat ini, dan mudah-mudahan terus ya, mohon doanya, dan mudah-mudahan dari sini juga nggak ada yang iseng menyampaikan ya gitu. Kalau klinik kita Bojong Soang ada biaya, tapi tadi saya berani bertanggung jawab biaya klinik kita yang dikeluarkan itu semua karena tidak ada di formularium nasional dan pasien membutuhkan itu dan tidak ada solusi terapi di PPK satunya gitu. Nah itu jadi biaya, apalagi pelayanan lain. Jadi tadi, ya kalau konsultasi laktasi itu tidak bisa di cover BPJS, tapi kita tuh gini, tarif konsultasi laktasi 150.000. Kalau pasien BPJS klinik kita diskon 50%, jadi cuma 75.000, kebayang nggak? Jadi kita lebihkan dari tarif poli umum, tapi tidak terlalu mahal, karena yang mahal mah pasien umum gitu. Tapi pasien umum pun kita nggak mahal banget, karena kita udah menstandarkan dengan standar konsultasi laktasi di Bandung lah, gitu. Jadi pasien pun merasa, oh kalau BPJS kan 75.000, pasien diskon ya, bukan yang dibayarnya, gitu. Benefit itu. USG juga sama. USG itu kita tuh tarif ada potongan harga untuk peserta BPJS klinik kitanya. Jadi mereka merasa bahwa dengan bergabung ke klinik itu ada benefitnya. Gitu. Termasuk gigi juga, gigi itu kan satu gigi satu tindakan. Tapi karena waiting list kita panjang, jadi karena kita suka menawari. Kalau mau di terapi 2 gigi, itu nanti biaya tambahannya di cover, tapi ada potongan harga sekian. Gitu. Tapi yang paling penting karena kita layanan jasa, kualitas pelayanan yang membuat value menurut pasien itu membuat mereka juga malu komplain. Kan seringkali gini, saya tuh bayar tiap bulan, masa sih nggak di cover kan gitu, masa sih harus tetap bayar. Tapi mereka dapat value yang lebih besar yang kita berikan, yang kita sendiri tuh modalnya nggak besar kok, cuman senyum, ramah, komunikatif, nyaman gitu. Itulah kurang lebih. Oke, terima kasih ya Dokter Kiki. Ini nampaknya udah sangat menjawab ya Dokter Alit ya. Jadi memang kalau kita mau bikin klinik, ya yang pertama sih regulasinya benar-benar harus dipahami banget ya gitu. Sampai tadi ke masalah iur bayar juga kan, ya selama kita tidak melanggar regulasinya gitu kan, kalaupun mau dilaporkan juga kita bisa memberikan pembelaan ya dari apa yang dilaporkan pasien. Tapi benar juga yang kedua yang disampaikan Dokter Kiki bahwa kualitas pelayanan gitu ya, kadang itu yang membuat pasien pun tidak merasa keberatan gitu ya. Bahkan kasarnya ketika disuruh iur bayar untuk sesuatu yang ada di formularium pun gitu, dalam tanda petik ketika itu pun salah gitu ya, selama pelayanannya bagus mereka biasanya mau-mau aja gitu kan, di beberapa klinik juga seperti itu. Cuma ya memang yang tepatnya begitu gitu, kita ikut aturan dan di satu sisi juga ketika menawarkan pelayanan yang non di cover BPJS, karena kan ya itu yang disampaikan Dokter Ali itu sangat mungkin terjadi Dokter Kiki ya. Dia dibilangnya harus bayar padahal ada BPJS, tapi kan dengan pelayanan yang baik saya rasa permasalahan tadi bisa diantisipasi. Begitu ya. Kayak gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman sekalian? Karena waktu kita sebenarnya sudah habis ini. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Semoga makin kebayang ya, karena kalau untuk bicara kebijakan klinik sesuai dengan judul mata kuliahnya, ini tinggal baca regulasi sebenarnya selesai gitu. Kalau kuat bacanya ya, karena kan begitu banyak gitu kan. Nah ini sudah kita bantu resumekan dengan satu metode pembelajaran sharing dari praktisi. Saya rasa semoga ini jadi makin menyenangkan kuliahnya, makin kebayang gitu ya teman-teman gitu kan. Dan kalaupun ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hal teknis atau praktis di lapangan pun bisa langsung diskusi gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi atau saya rasa cukup ya? Kayaknya sudah banyak yang disampaikan. Nanti paling slide ini juga kita minta ke Dokter Kiki. Yang penting buat teman-teman boleh Ki ke slide nomor 2 yang ada regulasinya. Nah, ini jadi bekal nih. Ini jadi bekal, PR-nya nanti teman-teman adalah mendownload apa yang tadi saya sampaikan, yang ini juga tertulis di slide-nya Dokter Kiki, untuk dijadikan bahan pegangan teman-teman untuk bisa mempelajari regulasi klinik ini. Dan regulasi ini tiap tahun berubah. Bisa jadi kayak gitu ya. Karena yang terakhir aja nih yang PMK 14 ini baru nih tahun 2021 gitu kan. Saya pun baru ke update waktu kemarin diskusi sama Dokter Kiki, karena yang masih saya pegang masih yang 17 ini baru, karena yang masih saya pegang terakhir yang 14 gitu. Dan ternyata ini baru ya gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini pun perlu kita update, dan biasanya yang lebih update terkait dengan dasar regulasi ini tentu pelaku di lapangan gitu, praktisi. Ya, jadi ini jadi bahan, jadi PR-nya teman-teman silahkan download semua
regulasi lengkapnya terkait dengan dasar regulasi ini untuk kemudian jadi pegangan lah gitu. Nggak akan saya tugasin untuk resume dan segala macam lah. Ini mah silahkan dibaca aja biar teman-teman paham tentang kebijakan klinik. Bagi yang mau bikin pun biar apa namanya ini bisa jadi gambaran bagaimana kita bisa memulai dan mengelola. Ya, dan memang jadi satu gambaran besar gitu ya bahwa mengelola klinik itu bukan satu hal yang mudah ya, Dokter Kiki ya gitu. Sangat challenging gitu ya. Modalnya juga apa namanya cukup besar juga, resikonya juga cukup besar, pengelolaannya juga tidak mudah gitu ya. Maka ketika nanti kita akan memulai membuat sebuah klinik baru, ya harus disiapkan segala resikonya tadi dan persiapan yang cukup ya gitu dengan biayanya, dengan waktunya dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mau bikin kliniknya nggak jadi gitu ya karena berbagai apa namanya kesulitan yang dihadapi, uang udah keluar dan akhirnya nggak kembali gitu. Akhirnya malah resiko yang kita dapatkan. Jadi ya semoga dasar-dasar regulasi ini termasuk pengalaman di lapangan tadi bisa memberikan gambaran buat teman-teman sekalian. Karena kalau cuma baca regulasi, saya yakin tuh nggak akan kebayang yang Dokter Kiki bilang bahwa oh ini ternyata sampai 9 bulan. Oh ini ternyata sampai bolak-balik begitu ya gitu. Jadi kenapa dihadirkan praktisi biar tahu bagaimana implementasinya peraturan ini diberlakukan dalam perjalanan seorang yang menjalani itu secara langsung begitu. Ya. Itu saja mungkin teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak untuk apa namanya atensi yang diberikan. Dokter Kiki juga terima kasih banyak di tengah kesibukannya mau meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman KKLP ya gitu. Kita juga menunggu semoga Dokter Kiki juga segera mendaftar ya. Biar makin lengkap gitu ya. Apa namanya pelayanan di kliniknya. Itu saja mungkin terakhir kita dokumentasikan ya kegiatan hari ini. Boleh mau ditutup dulu Dokter Kiki? Ya, kita dokumentasikan kuliah hari ini. Nanti juga ini sebagai bahan laporan juga ke Sekre ya dari teman-teman silakan. Baik, silakan mendokumentasikan masing-masing 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nanti sesi berikutnya kalau nggak salah masih ada dengan saya ya untuk bicara aspek kewirausahaan. Nanti mungkin metodenya bisa hybrid juga, ada beberapa yang asinkronus ya, dan ada beberapa penugasan serta presentasi. Itu mungkin ya Dokter Kiki, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Boleh, silakan Dokter Kiki. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Kiki. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Jadi nanti untuk perkuliahan berikutnya nanti saya koordinasi lagi dengan Dokter Daniel ya, yang kemarin kontak. Di sesi saya mungkin nanti ada beberapa kombinasi ya, ada kita sharing seperti ini, ada kuliah, ada mungkin asinkronus gitu ya, nanti media pembelajarannya dikasih, teman-teman penugasan, nanti penugasannya kita presentasi, kurang lebih kayak gitu. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga perkuliahannya diberikan kelancaran buat kedepannya, dan semoga lulus tepat waktu ya, 1 tahun gitu kan, dan bisa mewujudkan hal-hal yang tadi diharapkan. Baik, itu saja. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya izin pamit. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan kegiatan ya. Mari saya Terima tutup. kasih Dok. Terima kasih, Dok.